Aku berharap dunia meletakkan pedang dan memeluk Buddha. Namun monster-monster ini terus mengasah pisau mereka. Tingkat kekuatan macam apa ini? Hingga mampu melukai kami dengan parah. Puncak dari semua Mahaguru dalam satu serangan. Seorang abadi duniawi. Aku bersedia untuk mengikuti jejaknya. Kerajaan Utara menyerah kepada Sia Besar. Sudah terlambat. Mulai hari ini, kerajaan utaramu akan dipadamkan dan garis keturunanmu dihapuskan. Guru telah mengamankan wilayah utara. Keinginan terakhirmu telah terpenuhi. Dan aku akhirnya bisa kembali ke Minshou dan bersatu kembali dengan keluargaku. Anakku, kau menghabiskan beberapa tahun terakhir ini hanya dengan memimpikan menemukan Chuyu. Nyonya Chu, ibu dari Chu Yu dan Chu Tian. Chuyu bahkan belum kembali. Mengapa kau harus meninggalkan kami? Chu Tian Jino Group Dingyu. Biarkan orang berkata apapun. Biarkan mereka bicara. Kau telah dijebak. Kita yang tidak bersalah tidak perlu takut pada kebenaran. Kebenaran pasti akan terungkap cepat atau lambat. Mengapa kau tidak bisa bertahan sedikit lagi? Aroma itu bertahan ratusan generasi seperti angin musim semi yang abadi dalam ingatan. Shen Weiwei, istri Chu Tian. Weiwei. Chu Tian didorong hingga menemui ajalnya olehmu. Kalian pernah menjadi suami istri. Chen Xi, kekasih Shen Weiwei. Aku memohon padamu sebagai ibunya. Setidaknya biarkan dia tenang dalam kematiannya. Kau wanita tua yang kejam. Jangan menghalangi jalanku. Kau tidak pantas menjadi ibuku. Dasar nenek tua pikun. Saham grup Jingyun. Kau masih memegang sebagian kan? Dan si tidak berguna yang menghilang bertahun-tahun lalu itu. Dengarkan aku dan serahkan saham itu dengan patuh. Atau kau tidak akan pernah punya hari yang tenang lagi. Tidak. Keluarga kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Bagian ekuitas milik Chuyu harus diselamatkan untuknya. Jika tidak, jika suatu saat nanti Chuyu kembali, kau masih bermimpi bukan? Anak tidak berguna itu kemungkinan besar sudah lama mati di luar. Kau masih memikirkannya. Mengapa kau tidak memintanya datang dalam mimpimu? Dasar wanita tua sialan. Aku sarankan kau bekerja sama dengan patuh. Jika tidak, aku akan membakarmu hidup-hidup di aula pemakaman ini. Kau wanita tua yang menyebalkan. Setelah bertahun-tahun ini, membesarkan dua putra sendirian. Pasti hidupmu sepi dan sulit bukan? Bagaimana kalau aku mengirimmu ke sana untuk menemani mereka? Tidak. Weiwei, kau tidak boleh melakukan ini. Bagaimanapun aku adalah ibu mertuamu. Takut. Sekarang kau tahu apa itu ketakutan. Karena kau begitu takut. Mengapa kau tidak menyerahkan saja saham-saham itu dan selesaikan semuanya? Aku hanya bisa menyerahkan bagian milikku sendiri. Membosankan. Kalian semua, tangkap dia. Tolong. Berhenti. Ibu. Xiao Yu. Kau masih hidup. Ibu. Selama 6 tahun terakhir ini, kau telah menderita. Kakakku dibunuh oleh kalian pasangan pezina yang menjijikan. Ibu tidak apa-apa. Kakakku sudah sangat menderita. Aku tidak pernah menyangka ini. Kau sampah yang tidak berguna, kau ternyata masih hidup. Kalianlah yang akan segera menemui ajal. Dasar keparat. Apa kau pikir setelah menghilang selama beberapa tahun dan kembali dengan kata-kata kasar, kau bisa berlagak menjadi pahlawan? Aku sarankan kau bertindak cerdas dalam hal ini. Atau aku akan mematahkan beberapa tulangmu sekarang juga. Jangan. Chu Tian sudah tiada. Kau tidak boleh menyakiti Xiao Yu lagi. Kalau begitu serahkan saja saham-sahamnya.
Ibu, jangan takut pada mereka. Kejahatan akan selalu menuai balasannya sendiri. Pembalasan mereka adalah aku. Akulah pembalasan mereka. Kau suka bicara sampah ya? Kalian semua serang. Mulai bertarung. Hancurkan mulutnya untukku. The film was translated Aku tidak and pernah menyangka narrated ini. by M. Orang Media. tidak berharga sepertimu. Keluar beberapa tahun ternyata belajar sedikit ilmu bela diri. Bawakan aku satu mobil penuh preman. Kau pikir kau tangguh? Baiklah, jika kau kembali untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lihat saja berapa orang yang bisa kau lawan dengan tanganmu. Sungguh mengesankan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Orang kepercayaan An Muyun. An Muyun CEO Group A. Apa kau punya modal untuk menantangku? An Muyun. Kau benar-benar punya banyak informasi. Mantan pacarmu baru saja tiba di rumah, dan kau datang mengendus tepat di belakangnya. Dulu aku. Chiuyu, aku ingin bertanya satu hal padamu. Selama 6 tahun ini, apakah kau pernah bersama orang lain? Tidak, Muyun. Hatiku hanya milikmu. Hanya saja, aku tidak punya cara untuk menghubungimu. Aku mempercayaimu. Cukup bagiku bahwa kau sudah kembali. Muyun, kau. An Muyun. Dia menghilang tanpa kabar saat itu. Dia sudah pergi selama 6 tahun. Kau benar-benar bisa menoleransi ini. Apa kau benar-benar sangat putus asa menginginkan pria? Tutup mulut kotormu itu atau itu hanya akan membuat ajalnya datang lebih cepat. Aku akan menghitung sampai 3. Bawa orang-orangmu. Dan inyahlah dari olah pemakaman ini. An Muyun, masih berani kau bersikap angkuh di depan kami. Apa kau bahkan tahu bahwa Dewa Perang Perbatasan yang baru dilantik, Pangeran Langya yang baru dianugerahi gelar akan kembali ke Mingsu. Perjamuan penyambutannya diselenggarakan oleh grup Jingyun kami. Untung dan rugi di dalamnya. Apa perlu aku jelaskan secara rinci padamu? Siapapun yang mendapatkan dukungan Pangeran Langya akan berdiri di Mingzhou sebagai seseorang yang hanya satu tingkat di bawah yang tertinggi, berkuasa di atas segalanya. An Muyun, keluarga An milikmu mungkin pernah menjadi keluarga terpandang di sini. Tapi sekarang karena kau telah menyinggung kami, masa depanmu tidak lagi terjamin. Aku tidak tahu tentang tragedi keluarga ini sebelumnya. Jadi aku secara khusus meminta agar perusahaan kakakku mengadakan perjamuan penyambutan ini. Aku berharap bisa berbagi kehormatan besar ini dengan keluargaku. Tetapi aku tidak menyangka bahwa perjamuan ini akan dijadikan alat pamer oleh 2 orang bodoh ini. Pernahkah kalian berpikir, di Mingsu yang dipenuhi keluarga kaya raya, mengapa Pangeran Langya secara khusus memilih grup Jingyun untuk menjadi tuan rumah perjamuan selamat datang ini? Orang seperti apa Pangeran Langya itu? Apakah niatnya bisa ditebak oleh orang berpikiran sempit sepertimu? Walaupun secara pribadi aku berpikir itu semata-mata karena dia telah menaruh hati pada Xian Weiwei. An Muyun, dalam beberapa hari ini, apakah kamu percaya aku hanya butuh satu panggilan telepon membuatmu kehilangan kualifikasi untuk menghadiri perjamuan itu? Konyol, daftar tamu ini disusun langsung oleh kediaman The gubernur. film was Ini translated bukan sesuatu yang bisa diubah sesuka hati. Aku akan menelepon kediaman gubernur sekarang juga untuk menunjukkan padamu apakah aku bisa mengubahnya atau tidak. Asisten Qin Yi Xiaochen. Ya begini. Mengenai daftar tamu untuk perjamuan penyambutan besok. Grup Jingyun memiliki beberapa revisi. Bisakah Anda menghapus keluarga An dari daftar? Ya tentu saja. Terima kasih Asisten Qin. Itu tadi asisten gubernur yang berbicara. Nyonya Jingzhe sudah memberikan instruksi untuk mengutamakan kami dalam segala hal. Keluarga An kalian telah disingkirkan. An Muyun, panggilan telepon yang baru saja kau lakukan adalah untuk menerima kabar mengenai diskualifikasimu, bukan? Aku benar-benar salah tadi. Tidak perlu menunggu sampai besok. Mulai saat ini, keluarga An milikmu tidak layak bersaing. Dengan Xian Weiwei, keluarga Cukami inilah yang menyeretmu jatuh. Muyun, Ibu, jangan panik. Mereka tidak punya wewenang untuk membatalkan kualifikasi kita. Undangan akan segera dikirimkan ke kediaman keluargaan. An Muyun, lihat dirimu sendiri. Orang bodoh macam apa yang sedang kau bantu itu? Dia benar-benar mengatakan bisa mendapatkan undangan. Lelucon macam apa itu? Dasar bodoh. Itu adalah perjamuan selamat datang Pangeran Langya. Tidak ada yang namanya undangan.
Hanya ada pemberitahuan. Bahkan untuk keluarga papan atas di Mingzhou. Di mata pangeran itu, apa nilai mereka? Berharga. Cibuyu jangan bersikap seperti ini. Ini adalah perjamuan penyambutan Pangeran Langya. Di seluruh Mingzhou, tidak ada yang punya kualifikasi untuk diundang. Tapi tenang saja, aku punya cara. Tidak. Muyun, aku memang punya undangannya. Jingxi, siapkan satu undangan untuk perjamuan selamat datang. Dan kirimkan kepadaku dalam waktu 1 menit. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Kau membual di depan. Nyonya Jingxi, kau ingin menghadiri perjamuan itu. Apakah kau bahkan bisa hidup untuk melihat? Hari esok adalah pertanyaan sebenarnya. Shuyu, kau benar-benar tidak seharusnya bercanda soal hal seperti ini. Nyonya Jingse, bagaimanapun dia adalah gubernur Mingzhou. Paling lama hanya butuh 1 menit. Kita lihat saja apakah Jingxi benar-benar datang. Kita akan segera tahu. Kau hanya seperti kantong plastik, penuh dengan udara panas dan tidak ada isinya. Baiklah, aku akan menunggu di sini bersamamu. Jika menunggu tidak memungkinkan, Nyonya Jingxi, Gubernur Mingzhou Nyonya Jingse telah tiba. Nyonya Jingse benar-benar datang. Mustahil, ini pasti hanya kebetulan. Akulah yang bertanggung jawab atas perjamuan penyambutan ini. Benarkan? Dia pasti kesini untuk menemuiku. Nyonya Jingse, The film aku was Shen Weiwei dari grup translated Jingyun. and narrated Aku by adalah M. penyelenggara perjamuan penyambutan ini. Betapa beruntungnya diriku. Bisa membuat Anda meluangkan waktu untuk hadir. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Jinx, apakah kau membawa apa yang kuminta? Ini adalah undangan untuk perjamuan penyambutan besok. Ini satu-satunya yang ada di seluruh Mingzhou. Tugas sudah selesai, Anda boleh pergi. Chuyu, aku tidak menyangka kau sebenarnya mengenal Nyonya Jingse. dasar nenek tua. Kau benar-benar mengira itu adalah Nyonya Jingxi. Apa maksudmu? Apa maksudku? Dasar wanita tua. Kau benar-benar tahu cara berpura-pura bodoh. Apakah Nyonya Jingxi yang asli, bahkan tidak akan melirik seseorang sepertiku yang bertanggung jawab atas perjamuan ini? Orang ini pasti seorang aktor yang disewa oleh putramu yang tidak berguna itu. Gunakan otakmu sedikit. Dasar wanita tua. Siapa sebenarnya Nyonya Jingxi itu? Apa dia akan membiarkan putramu memerintahnya? Dan memperlakukannya dengan sikap tunduk seperti itu? Kau pikir dia adalah Pangeran Langya? Shuyu, bagaimana aku bisa mencari orang palsu Nyonya Jingse? Menyamar sebagai gubernur Mingzhou adalah kejahatan berat. En Muyun, jika berita ini tersebar, mari kita lihat bagaimana kau masih bisa melindungi orang ini. Kau sudah lupa bukan? Kau mengadakan jamuan sambutan Pangeran Langya di hotel milikku. Jika kabar ini tersebar, jamuanmu ini tidak akan terlaksana, bukan? Tuan Muda Chen tidak bisa begitu. Hotel milik En Muyun adalah satu-satunya hotel bintang 6 di Mingzhou. Itu satu-satunya yang hampir layak untuk Pangeran Langya. Hotel lain sama sekali tidak mampu melaksanakan tugas ini. Kau berani menggunakan hal ini untuk mengancamku. Ini adalah acara jamuan selamat datang Pangeran Langya. Apa kau punya nyali untuk melakukan itu? Tentu saja aku punya. Itulah sebabnya aku berdiri di puncak Mingzhou. Tidak seperti kalian yang menggunakan cara keji untuk menipu dan membunuh. Kalian selamanya hanya tikus got di selokan gelap. Entah itu Jingse atau bukan. Dan apakah Muyun dan aku bisa menghadiri perjamuan itu? Bukanlah urusan kalian. Yang penting, kalian semua harus mati sekarang juga. Cihuyu, ada banyak cara untuk membalas dendam. Membunuh mereka secara langsung bukanlah cara terbaik. Lalu apa saranmu? Kita akan datang ke jamuan besok dan meminta Pangeran Langya untuk menegakkan keadilan. Aku tidak percaya bahwa beliau seorang pahlawan siap besar, justru menghargai dua orang rendahan ini dan mempromosikan kalian berdua. Baiklah. Tunggu saja. Begitu aku menjadi orang kesayangan di lingkaran Pangeran Langya. Kau, dan kau, seluruh keluargaan, akan hancur lebur. Kau pikir bisa meminta Pangeran Langya menegakkan keadilan? En Muyun, keluarga En milikmu telah didiskualifikasi. Kau bahkan tidak akan bisa melewati Film was pintu itu. translated Bagaimana jika and kami berhasil narrated masuk? by M. Media. Dasar bocah, kau masih melamun. Apakah kau benar-benar berpikir undangan palsu cukup untuk membuatmu masuk ke perjamuan penyambutan? Jika kalian berdua berhasil masuk besok, aku tidak akan bicara sepatah kata pun lagi. Aku akan berlutut di tempat dan bersujud di hadapanmu 3 kali. Baiklah, kalau begitu bersiaplah untuk bersujud. Tunggu saja. Setelah aku selesai mengadakan jamuan selamat datang ini, aku punya banyak waktu untuk mempermainkan kalian. En Muyun,
Aku benar-benar tidak menyangka kau sebodoh ini. Di saat genting seperti ini, bukannya menjilat kami. Kau masih saja melindungi pecundang kecil ini. Dengan kau yang memimpin. Keluarga Yen sudah tamat. Ciuyu, apakah undangan ini asli? Kau tidak percaya padaku. Bukan begitu, tentu saja aku mempercayaimu, tapi sejujurnya, aku sendiri tidak begitu yakin akan hal ini. Jangan khawatir. Pangeran Langya tidak akan pernah bergaul dengan sampah masyarakat seperti kalian. Ibu. Besok aku akan membersihkan nama kakakku. Dan memulihkan kehormatannya. Aku akan memastikan pasangan kekasih ini dipermalukan di depan semua orang. Bagus sekali. Bagus sekali. Selamat datang Patriark Li. Pangeran Langya telah tiba di Mingzhou. Dan beliau secara khusus menunjuk grup Jingyun untuk menjadi tuan rumah perjamuan penyambutan. Kalian berdua benar-benar ditakdirkan untuk hal-hal besar. Dibandingkan dengan dukungan Pangeran Langya, kalian berdua mengakuisisi grup Jingyun. Rasanya hampir tidak layak untuk dibicarakan. Mulai sekarang kalian berdua pasti akan berdiri di puncak kekuasaan di Mingzhou dan seluruh wilayah Jiangnan. Kami merasa terhormat dengan kebaikan pangeran. Mulai hari ini keluarga Xiang milikku. Berkat dukungan kalian Tuan Muda Che dan Nona Shen. Dukungan kalian tentu saja. Dua orang yang sudah diambang kematian. Tapi kau masih menjilat mereka. Siapa yang berbicara itu? Sombong sekali bicaranya. Itu sampah dari keluarga Chu yang menghilang 6 tahun lalu. Chu Tian sudah mati. Dan kau masih berani kembali ke Mingzhou. Jika aku jadi kau, aku akan lari sejauh mungkin. Kalian berdua, beraninya kalian berbicara begitu lancang kepada Tuan Muda Chan dan Nona Shen. Yen Muyun, bagaimana kau masih berani bergaul dengan pecundang ini? Keluargaan milikku adalah klan utama di Mingzhou. Kau tidak dalam posisi untuk menceramahiku di sini. Kau, Sampang, kau benar-benar datang. Tentu saja aku datang. Apakah kau siap bersujud? masuk. Apakah kau pikir pengumumanku bahwa hak keluarga Yen untuk hadir telah dicabut hanya sebuah lelucon? Atau mungkin kau berniat menggunakan trik murahanmu yang menyedihkan itu untuk memaksakan diri masuk? Serbu, Komandan Han dari kediaman gubernur sendiri. Han Xinchong, Komandan Kediaman Gubernur. Yang memimpin penjagaan hari ini, dia adalah ahli tingkat Mahaguru. Dan kau, dia bisa menghancurkanmu hanya dengan satu langkah. Mari kita lihat bagaimana kita bisa masuk. Kau benar-benar totalitas dalam sandiwara ini ya. Masih menggenggam secari kertas itu. Lihatlah baik-baik, ini adalah tempat jamuan selamat datang. Tidak ada yang akan meladeni pertunjukan konyolmu. Tunggu di sini sebentar. Aku akan mencoba. Komandan Han, aku An Muyun dari keluargaan. Kediaman gubernur telah mengeluarkan perintah. Tidak ada anggota keluargaan yang diizinkan masuk. Pergi sekarang juga. Atau jangan salahkan kami karena menggunakan kekerasan. Bertindaklah kejam. Tidak ada gunanya menjadi keluarga nomor 1 di Mingzhou. Lihat betapa perkasa mereka. Bagaimana mungkin kau bahkan tidak bisa melewati pintu sekarang? An Muyun, kau bagaimanapun juga adalah nona muda yang terhormat dari keluargaan. Karena pria mantan pacar yang hilang selama 6 tahun ini, kau telah menyeret reputasi seluruh keluargaan ke dalam lumpur. Dan terlebih lagi kau bahkan kehilangan kualifikasi untuk menghadiri jamuan penting ini. Ini bukan sekadar kehilangan kualifikasi untuk perjamuan. Tuan Muda Che dan Nona Shen adalah anak didik paling disayangi oleh Pangeran Langya. Dengan menyinggung mereka berdua, kurasa kau sedang mempertaruhkan nasib seluruh keluargamu. Yen Muyun, aku rasa penyakit cinta yang kau derita sudah agak serius. Kau perlu mendapatkan pengobatan. Kau orang bodoh yang kurang ajar. Kau mencari mati. Apa yang dia lakukan? Bocah ini sudah kehilangan akal. Dia benar-benar gila. Ya ampun. Bocah ini bahkan lebih nekat daripada yang kubayangkan. Bukankah ini sempurna? Komandan Han, aku minta maaf. Dia. Kau tidak perlu meminta maaf padanya. Undangan itu ada di tanganmu. Namun dia memilih untuk mengabaikannya. Itu adalah kelalaian tugasnya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Lihat baik-baik apa ini. Jika kepalamu tidak bisa menunduk, aku bisa membantumu memenggalnya. Itu adalah kelalaian hamba, Tuan. Mohon hamba memohon pengampunan Anda. Ini? Apa yang sedang terjadi di sini? Komandan Han, apa yang kau lakukan? Ini adalah satu-satunya undangan di seluruh Mingzhou. Ini ditulis tangan oleh Nyonya Jingze sendiri dan diantarkan secara langsung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Undangannya ternyata asli. Jadi yang datang kemari benar-benar Nyonya Jingze. Ciuyu, apa sebenarnya yang terjadi? Nanti akan kujelaskan padamu.
Apakah kau berniat menyelesaikan 3 sujudmu sekarang? Atau kau akan menunggu sampai kita di dalam? Aku akan menghancurkan kepalamu. Kau. Memangnya kenapa kalau kau punya undangan? Tepat sekali. Undanganmu hanya diberikan kepadamu oleh Nyonya Jingse. Sedangkan akulah orang yang ditunjuk oleh Pangeran Langia untuk mengadakan perjamuan. Nyonya Jingse ini, dia hanyalah bawahan Pangeran Langia. Itu mungkin benar. Tapi aku menyarankan kalian berdua untuk melakukan apa yang The film dikatakan was Tuan Chu. translated Sihan and itu, narrated apa kau by sudah kehilangan Emilia. akal sehatmu? Sesuai perintah Nyonya Jingse, siapapun yang memegang undangan ini adalah tamu paling penting di perjamuan hari ini. Jika mereka merasa tidak puas sedikit pun, maka tidak ada gunanya melanjutkan perjamuan selamat datang ini. Apa-apa yang kau katakan? Apakah aku tidak salah dengar? Gubernur Jingxie benar-benar mengeluarkan perintah seperti itu. Qiu Yu sudah pergi selama 6 tahun. Status macam apa yang dia miliki sekarang? Konyol. Orang yang bisa memutuskan untuk tidak mengadakan jamuan penyucian Xian Yunpei paman Xian Weiwei. adalah Pangeran Langia. Apakah kau menyiratkan bahwa dia adalah Pangeran Langia? Jika dia adalah Pangeran Langia, aku akan menjadi ipar Pangeran Langia. Menurut pendapatku, Komandan Han ini kemungkinan besar telah menerima cukup banyak suap dari mereka demi memalsukan perintah gubernur. Hakim Shen bagaimanapun juga adalah paman Shen Weiwei dan gubernur Jiangnan berikutnya. Si Han itu, kenapa kau tidak berlutut untuk mengakui dosa-dosamu? Kita bisa mengurus kejahatan Komandan Han nanti. Kalian berdua menyuap pejabat kekaisaran dan mengacaukan perjamuan selamat datang ini. Akankah kalian mengeksekusi diri sendiri? Atau haruskah aku mengeksekusi kalian di tempat? Shen Yunpei dari keluarga Shen. Jabatanmu sebagai gubernur sudah diisi oleh Jingse yang baru saja tiba. Kau sekarang hanyalah rakyat biasa. Mengapa kau masih bersikap angkuh? Aku hanya pernah mendengar tentang pejabat yang sedang dan sebelumnya. Mengenai calon gubernur Jiangnan ini, siapa yang memberimu mimpi kosong itu? Atau kau sedang berhalusinasi? Aku Shen Yunpei, mungkin untuk sementara tidak memiliki jabatan resmi. Namun pengaruhku masih tetap kuat. Kau percaya atau tidak, jika Anda ingin menyingkirkan keduanya gubernur Shen, keluarga Li saya siap menjadi contoh. Kami adalah yang pertama mendukung Anda untuk memutus segala jalan bagi Chu Yu dan An Muyun, serta keluarga An di belakang mereka. Keluarga Zhang dari Mingshul juga bersedia berkontribusi. Putus jalan mereka. Aku mewakili keluarga Jiang untuk memutus jalan mereka. Keluarga Hai kami bersedia memutus jalan mereka. Grup Donglin bersedia untuk memutus jalan mereka. Putus jalan mereka. Putus jalan mereka. Lihat itu. Inilah prestis. Fondasi keluargaanku tidak akan mudah diguncang. Sekelompok orang yang pelin-pelan, yang hanya terpengaruh oleh pemikiran bahwa kalian memiliki dukungan dari Pangeran Langia, dan sekarang hanya mengikuti arah angin. Namun aku tidak berpikir, pangeran yang hebat ini akan pernah bergaul dengan sekelompok orang rendahan seperti kalian. Masih berani bicara sombong saat ajal sudah di depan mata. Komandan Han, jika kau menyerahkan senjata dan seragammu sekarang, dan menyerahkan segel gubernur, demi masa bakti kita bersama, aku bisa menunjukkan kemurahan hati padamu nanti. Saya hanya mengikuti perintah gubernur Jingxie. Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Si Han itu jangan coba-coba kau menolak kebaikan yang ditawarkan. Pamanku adalah gubernur Jiangnan yang tak terbantahkan. Apa salahnya memerintah seorang jenderal rendahan? Lagi pula bahkan jika Jingse tiba di sini, The film dia was tetap harus tunduk pada translated pamanku and berdasarkan narrated by statusnya. Emilia. Begitukah Shen Yunpei? Apakah aku juga harus bersujud padamu? Apakah sujud ini sudah cukup? Gubernur Jingxie, apa arti dari semua ini? Semuanya sudah berakhir. Xian Weiwei, dia sebenarnya adalah gubernur Jingxie. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pecundang kecil Cuyu itu benar-benar mengenal tokoh sepenting itu. Bukankah kau bilang jika aku bertemu denganmu, aku juga harus bersujud padamu? Shen Yunpei, aku tidak tahu bagaimana kau menyombongkan diri pada orang lain. Tapi kau perlu tahu diri dan sadar siapa dirimu sebenarnya. Aku dengar, dia adalah gubernur Jiangnan yang tak terbantahkan. Kau menampar atasan. Bukankah itu tindakan insubordinasi? Itu hanyalah omong kosong belaka. Tidak lebih dari rumor spekulatif. Seperti yang kuduga, kenaikan jabatanmu itu hanya ada di dalam kepalamu saja. Shen Yunpei, kau benar-benar keterlaluan. Shen Yunpei, bahkan jika kau adalah gubernur Jiangnan, apakah cukup berhak pamer di depanku? Kau sepertinya lupa bahwa di luar jabatanku sebagai gubernur Mingzhou, apa identitas asliku? Sebenarnya, Pangeran Langia adalah Jenderal Agung Shins, dan gubernur Jingxie adalah salah satu dari 24 jenderal di bawah komandonya yang mengawasi kavaleri naga siap besar. Bahkan jika gubernur masa depan tiba dalam skema besar, mereka hanyalah pejabat lokal kecil. Dan aku akan memberitahumu dengan terus terang, Shen Yunpei, posisi gubernur Jiangnan bukanlah milikmu untuk diduduki. Itu bukan keputusanmu. Aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan.
Komandan Han, bawa Tuan Chu masuk terlebih dahulu. Dan Nona En silakan masuk. Ya, Gubernur. Ada satu hal lagi. Chen Zhe dan Tuan Chu membuat taruhan. Jika Tuan Chu mampu memasuki perjamuan selamat datang, dia harus bersujud 3 kali. Itu belum terpenuhi. Si Han itu kau. Kau benar-benar punya banyak bicara. Nyonya Jingsen, lupakan saja taruhannya. Tapi apakah kau yakin ingin aku berlutut di hadapan mereka? Lagi pula aku ini. Tuan Chu, kalian berdua silakan masuk. Wanita terkutuk itu mendukung bocah itu lagi. Tunggu saja sampai aku membereskannya. Tuan Muda Chan, mohon bersabarlah. Dia belum menjadi orang terpenting di perjamuan ini. Begitu tokoh-tokoh besar yang sebenarnya tiba nanti, kita akan membuat Chuyu dan En Muyun, pasangan kecil itu, mati bersama. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Itu adalah kursi Si Chu itu. yang disiapkan khusus untuk Pangeran Langya. En Muyun, jangan berpikir hanya karena kau pemilik hotel ini, kau bisa bertindak semena-mena dan merusak perjamuan selamat datang kita. Ini bukan gagasanku. Ini diatur oleh Nyonya Jingxie. Namun Chu Yu adalah orang kepercayaanku. Keputusan apapun yang dia buat, aku akan mendukungnya tanpa syarat. Ini akan menjadi kematian The bagi film kita was semua. translated Menyerat kita and semua bersama narrated mereka. by M. Semuanya. Media. Mereka berdua memiliki niat membunuh. Dan kau binatang, kenapa kau tidak turun ke sini? An Buyun, kau wanita keji. Di mana para prajurit dari berbagai keluarga? Usir kedua sampah ini. Dan bakar foto itu. Mari kita lihat siapa yang berani melangkah maju. Jika kursi ini tidak layak untuk potret peringatan mendiang kakakku, maka Pangeran Langya juga tidak pantas duduk di sana. Komandan Han sebagai perwira militer kediaman gubernur, beraninya kau bertindak sebagai kaki tangan tirani. Aku hanya punya satu bilah pedang. Jika kau punya dendam, selesaikan dengan bilah pedang ini. Han Shengchun, seandainya tamuku Chang Jinyuan tidak pergi, apakah giliranmu untuk bertindak begitu lancang? Jangan panik Tuan Shen. Aku Chang ada di sini. Mundur. Komandan Han, kau adalah salah satu dari sedikit ahli di Mingzhou, seorang petarung tingkat Mahaguru. Namun kau dikalahkan dalam satu pukulan. Tuan Shen, apakah ini secara kebetulan? Seorang Mahaguru dari peringkat Naga Macan. Mahaguru Chang, karena semua orang penasaran. Mengapa Anda tidak memperkenalkan diri kepada mereka? Chen Jinyuan peringkat ke-17 di peringkat macan. Aku adalah Chang Jinyuan. Berkat penghargaan tinggi dari Pangeran Langya, aku telah dimasukkan ke dalam peringkat Naga Macan. Saat ini aku berada di peringkat ke-17 di peringkat macan. Seorang ahli dari peringkat Naga Macan. Paman Shen, kapan kau merekrut ahli seperti itu? Sudah kubilang sejak lama, keluarga Shen benar-benar pantas menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di Mingzhou. Keluarga Li saya bersedia tunduk pada keluarga Shen. Keluarga Xiang saya merasakan hal yang sama. Choyu En Muyun, sekarang setelah Han Shengchun jatuh, tidak ada lagi yang bisa membantumu. Kau masih berani memintaku untuk berlutut. Berlututlah sekarang juga. Dan bayar 3 sujud dari sebelumnya. Hanya seorang Mahaguru peringkat naga. Mengapa kau merasa dirimu begitu tak terkalahkan? Seolah-olah kau tak tertandingi di bawah kolong langit. Aku tidak berani mengklaim diri tak terkalahkan. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa mengklaim tak terkalahkan adalah Pangeran Langya. Selama perang yang memusnahkan kerajaan utara, 5 Mahaguru teratas di daftar peringkat Naga Macan. Semuanya jatuh oleh bilah pedang Pangeran Langya. Bagiku Mahaguru Chang, untuk membunuh orang rendahan sepertimu semudah menyembelih seekor ayam. Chuyu, apakah kau merasa tidak terima? Kalau begitu lakukanlah. Bukankah kau juga sudah mempelajari beberapa jurus? Mengapa tidak kau tunjukkan saja, dan biarkan kami semua melihatnya? Ya, aku ragu dia bisa menahan. Satu tatapan saja dari Mahaguru Chang. Saat ini, dia pasti sedang gemetar ketakutan, bukan? Begitukah? Kalau begitu kalian bermarga Cheng. Ayo, naik ke atas panggung dan buktikan. Jangan gegabah. Tuan Chang, keluargaan, The terlepas film was dari apapun, translated memiliki and lebih dari 1.000 narrated by pejuang, M. Media. dan tidak kurang dari 10 orang di daftar peringkat Naga Macan. Meskipun Chuyu arogan, jika kau bersikeras bertarung di sini, mereka mungkin tidak akan tinggal diam. Kau harus mengerti. Di antara para seniman bela diri, ada perbedaan tingkatan. Aku diakui Pangeran Langya. Sebagai pendekar, aku mendapat kehormatan masuk daftar peringkat naga harimau. Mahaguru biasa. Tidak layak disebut-sebut dalam satu napas denganku. Sepertinya,
Kau benar-benar mengidolakan Pangeran Langya. Bukankah itu sudah jelas? Di antara para seniman bela diri Sia besar, siapa yang tidak mengenal Pangeran Langya? Beliau adalah sebuah legenda. Tuan Chang. Maka kau harus lebih lagi melumpuhkan wanita ini. Dia adalah bawahan Pangeran Langya. Namun dia telah mengkhianatinya. Kau memang tahu cara menjebak orang. Perkataan keponakanku tidak bisa dianggap enteng. Qiu Yuan Muyon menggunakan potret pemakaman untuk menduduki kursi Pangeran Langya. Sandaran mereka tidak lain adalah komandan kediaman gubernur kalian, Han Shengchun. Bukankah ini penghinaan terhadap Pangeran Langya? Bukankah ini pengkhianatan terhadap Pangeran Langya? Mungkinkah ini justru memang niat dari Pangeran Langya? Mengapa kau tidak mengaku saja bahwa kau adalah Pangeran Langya? Semuanya, selagi Pangeran belum tiba. Mari kita akhiri lelucon ini. Tuan Shen, apa instruksi Anda? Semuanya akan dilakukan sesuai perintah Tuan Shen. Baiklah, kalau begitu aku akan meminta Mahaguru Chang menangkap ketiganya. Chu Yu tidak penting. Eksekusi dia di tempat. Adapun dua wanita lainnya, setelah perjamuan berakhir, mereka akan menunggu keputusan Pangeran. Nyonya Jingxi, apakah dia benar-benar bisa menundukkan kita? Dia bahkan tidak mampu melakukan hal seperti itu. Tunggu, siapa yang baru saja kau katakan? Dia itu. Jenderal Jetong di bawah Pangeran Langya. Yang merangkap sebagai Gubernur Mingzhou. Jingse. Sebagai orang kepercayaan Pangeran, dia kembali ke rumah bersama Pangeran. Namun dia menyalahgunakan kekuasaannya dan melakukan tindakan pemberontakan. Mahaguru Chang, cepat serang dan tangkap dia. Jingxi adalah wanita yang sangat cantik. Setelah ini selesai, kau boleh melakukan apapun padanya. Jaga mulut kotormu itu. Melakukan apapun padanya. Bajingan. Mahaguru Chang, ada apa ini? Jingxi dari utara. Ilmu pedangnya sangat ilahi. Satu ayunan pedangnya menebas 800 prajurit lapis baja utara. Kau ingin aku melawannya? Kenapa kau tidak sekalian saja menyuruhku untuk bunuh diri? Tuan Chang, sebagai seorang master di peringkat harimau, mengapa kau takut padanya? Dia adalah peringkat naga dalam daftar. Nyonya Jingse, ini kesalahanku karena terlalu lama mengasingkan diri. Tidak tahu perkembangan dunia. Aku baru saja keluar hari ini. Aku sungguh tidak tahu bahwa itu adalah Anda. Aku sama sekali tidak mengenal orang bernama Shen ini. Aku hanya disewa untuk melakukan pekerjaan ini. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambil uang yang kuterima dan menggunakannya untuk mengobati luka Komandan Han. Biarkan aku pergi saja. Apakah itu bisa diterima oleh Anda? Enyahlah. Terima kasih Nyonya Jingse. Enyah-enyah sekarang juga. Tampaknya para ahli di pihakmu tidak terlalu mengesankan. Kau pengecut. Dan kau menyebut dirimu Mahaguru. Benar-benar tidak punya nyali. Xiuyu, jangan sombong hanya karena kekuasaanmu di hadapanku. Nyonya Jingse, lantas bagaimana jika kau adalah master di peringkat naga? Bisakah kau melawan Pangeran Langya? Benar, kau sudah mengakuinya, dengan bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Sebentar lagi, ketika Pangeran Langya dan Gubernur Agung Jiangnan Zhu Haishan tiba, semua keluarga besar Mingzhou akan bersama-sama memakzulkanmu. Apa kau benar-benar berpikir kau berani bertindak di hadapan sang pangeran? Ingin memecatku? Kenapa kau tidak bertanya kepada semua orang yang hadir di sini? Apakah masih ada yang berada di pihakmu? Memangnya siapa yang kau kira bisa kau takuti? Semuanya, grup Jingyun milikku. Secara resmi ditunjuk oleh Pangeran Langya untuk menjadi tuan rumah jamuan selamat datang ini. Mengapa aku harus takut pada Jenderal Xie Chong yang tidak berarti itu? Mereka yang bersedia mengikuti kami. Keluarga Shen dan Chen dalam memakzulkan mereka. Silakan maju ke depan. Biarkan mereka melihat betapa bersatunya kami penduduk Mingzhou ini. Kesalahanku. Aku lupa merawat kukuku kemarin. Kalian semua. Kalian sekumpulan teman yang hanya datang saat senang saja. Masa itu mudah berubah? Hanya didorong oleh keuntungan. Renungkan bagaimana perilakumu sendiri. Lalu tanyakan, apakah kau layak untuk mengkritik orang lain? Makhluk yang tega membunuh suamimu sendiri demi keuntungan pribadi. Orang sepertimu masih mengharapkan seorang pria untuk berbagi susah payah denganmu. Xiuyu, jangan terlalu sombong. Pangeran Langya ada di pihakku. Mereka semua cepat atau lambat akan berbalik kepadaku. Jingxie hanya bisa melindungimu untuk saat ini. Tak lama lagi, ketika Pangeran Langya dan Gubernur Agung Jiangnan Zhu Haishan bersama, mari kita lihat bagaimana kau dan wanita ini mati. Gubernur Agung Jiangnan Zhu Haishan telah tiba. Zhu Haishan, Gubernur Agung Jiangnan. Bicara soal gubernur telah tiba. Kalian bertiga tunggu saja. Qiuyu,
Dengan kehadiran pangeran dan gubernur, apakah kita akan dalam masalah? Kau tidak mempercayaiku, tapi kau mempercayai Jingxi. Gubernur Agun, Anda datang tepat pada waktunya. Tuan Chu, lihat cepat. Hanya sampah masyarakat dan Nen Muyun dari keluarga N ini berkolusi dengan Nyonya Jingse untuk mengacaukan jamuan penyucian. Mereka benar-benar sedang menjemput ajal. Mencari mati itu terlalu halus. Membuat keributan itu satu hal. Tapi metode mereka benar-benar tercela. Menggunakan sesuatu yang tidak pantas seperti potret pemakaman. Untuk menghina Pangeran Langya. Jika ini tidak layak diganjar dengan hukuman mati bagi seluruh klan mereka, maka amarah publik tidak akan pernah bisa diredam. Di mana Pangeran? Mengapa Pangeran Langya tidak datang bersamanya? Jika sang pangeran tidak ada di sini, aku takut tidak ada lagi yang tersisa untuk menahan pengkhianat Jingxi itu. Tuan Che sebagai Gubernur Agung Jiangnan, Anda pasti membawa penjaga ikan hijau dalam rombongan Anda. Penjaga ikan hijau. Mereka penuh dengan ahli tingkat atas. Jika mereka semua menyerang sekaligus, bahkan seorang mahaguru pun tidak akan bisa lolos. Tepat sekali. Pengawal ikan hijau. Di mana pengawal ikan hijau? Cepat eksekusi ini. Gubernur Agun. Anda ini membuat tuduhan tak berdasar seperti itu terhadap perwira militer kekaisaran tingkat pertama adalah kejahatan berat. Tadi aku hanya melumpuhkan satu jarinya. Itu sudah merupakan tindakan pengampunan. Tuan Chu, apakah Anda tidak mendengar kami dengan jelas tadi? Mereka berdua menghina Pangeran Langya dan Nyonya Jinx di sini. Bersekongkol dengan mereka. Jika itu bukan pengkhianatan, lalu apa? Jaga mulut busukmu. Dasar bodoh. Bahkan jika keluarga Shen Anda melakukan pengkhianatan, Jenderal Jingxi tidak akan pernah mengkhianati Pangeran Langya. Jenderal, mohon maafkan. Hamba yang lambat berpikir ini. Mengenai situasi saat ini, aku sepertinya tidak begitu memahaminya. Kakak dari Tuan Chu, Chu Tian, dijebak oleh Shen Weiwei dan Chen Zi dalam sebuah konspirasi. Tidak hanya mereka merampas hasil kerja kerasnya grup Jingyun, bahkan memfitnah dengan berbagai tuduhan. Membuatnya mati dalam keadaan difitnah. Perjamuan hari ini diadakan untuk kakakku Chu Tian, demi menuntut keadilan, untuk membersihkan namanya. N Muyun, apakah kau tidak malu berdiri di sana dan mendengarkan ini? Mengapa kau tidak segera mengendalikan sampah tak berotak ini? Chu Yu adalah orang kepercayaanku. Sudah kukatakan sebelumnya. Apa pun yang dia lakukan aku, Kenapa kau tidak mati saja di luar sana? Mencuri grup Jingyun milikku. Menghancurkan masa depanku. Mengungkit masa laluku. Aku akan membunuhmu. Tuan Jingxi, mohon tunjukkan belas kasih. karena telah menyinggung Tuan Chu. Mati 10.000 kali pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Pada tanggal 8 bulan depan, kakakku Chu Tian akan dipindahkan ke tempat peristirahatan terakhirnya di Taman Xia. Aku ingin dua binatang ini berlutut di depan makamnya dan memberikan penghormatan kepada kakakku, untuk keluarga Shen, untuk keluarga Chen, dan mereka yang membantu Shen Weiwei, serta Chen Xi, keluarga Li, keluarga Shang, dan keluarga Jian. Setiap anggota harus mengenakan pakaian berkabung dan berlutut di sisi makam untuk bertobat dan berkabung. Jika tidak, aku tidak akan mengampuni siapapun. Weiwei. Nah, The film was translated and narrated dia by bilang, M Media. dia ingin memindahkan makam Chu Tian ke dalam Taman Xia. Bukankah itu area gunung belakang kediaman pangeran Langya yang saat ini sedang dalam pembangunan? Si Chu Yu ini dan Pangeran Langya, mungkinkah mereka benar-benar sedekat itu? Kau percaya omong kosongnya? Sekalipun ikatan mereka mendalam, mungkinkah dia benar-benar menguburkan orang mati di taman pribadinya sendiri? Menurutku orang ini hanya sedang bersandiwara. Jika tidak, musuh yang membunuh saudaranya tepat berada di depannya. Jika itu kau, mungkinkah kau sanggup menunggu sebulan untuk membunuhnya? Saudaraku, maksudmu, Pangeran Langya tidak memberinya otoritas sebesar itu. Dia hanya diizinkan untuk melampiaskan kekesalannya, tetapi tidak boleh menumpahkan darah. Saudara Shen, kau yang memiliki kepala dingin. Aku hampir dipermainkan oleh bocah ini. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia telah membuat kita kehilangan muka, selain melenyapkannya hingga tak bersisa. Tidak ada cara lain baginya untuk mati. Setelah perjamuan penyambutan, An Muyun memintaku untuk hadir lusa pada perjamuan ulang tahun ke-70 nenek matriarkan. Dicatat. Selain itu, mengenai kematian Tuan Chu Tian, saya telah menemukan informasi yang lebih rinci. Para pembunuh itu bukan hanya Shen Weiwei dan Chen Xi. Mereka kemungkinan hanyalah pion yang digerakkan untuk saat ini.
Jejak di balik layar mengarah pada Ki Jong-kun dan keluarga Song dari Yansu. Ki Song-kun, sang pengendali kekuasaan asosiasi Tai, yang dikenal sebagai Kaisar Dunia Bawah. Min Shou. Chu Yu. Lama tak jumpa. Ki Yongjun putra tidak sah Ki Song-kun. Ini adalah adik perempuan Shen Weiwei. Shen Yi. Shen Yi adik perempuan Shen Weiwei. Pria itu bernama Ki Yongjun. Dia adalah anak di luar nikah Ki Jong-kun. Beberapa hal perlu ditelusuri kembali ke sumbernya. Memulai dari dia adalah langkah yang paling tepat. Tidak perlu perkenalan. Kita semua adalah kenalan lama. Kau datang hari ini. Pastinya bukan hanya untuk bernostalgia kan? Mengenang masa lalu bersamamu. Sebaiknya kau berkaca pada cermin. Watak macam apa itu? Dua hal. Shen Weiwei berjanji pada Tuan Chu Tian untuk memberikan villa ini kepadaku. Setelah aku merapikannya, aku akan pindah ke sini. Hal kedua adalah aku datang untuk menyelesaikan hutang lama kita. Saat itu, Ki Song-kun bahkan tidak mengakui keberadaanmu. Dan ibumu hanyalah sosok yang sakit-sakitan. Kau sangat miskin waktu itu. Sampai-sampai kau tidak punya celana yang layak untuk dipakai. Dari SMA hingga universitas. Semua pengeluaranmu. Dari biaya kuliah hingga biaya hidup. Aku yang membayarnya. Melunasi utang. Apakah kau sedang bersiap untuk membayarku kembali? Kartu ini berisi 200.000. Itu seharusnya sudah lebih dari cukup bukan? Sisanya, anggap saja itu harga untuk hidupmu yang menyedihkan. Dengan hati nurani yang bersih aku bertanya pada diriku sendiri. Bahwa aku tidak berutang apapun padamu. Tidak berhutang padaku. Kau berjanji padaku. Kau akan mendukungku sampai lulus universitas. Dan apa yang terjadi? Kau menghilang di tahun keduaku. Dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Pada akhirnya, aku harus putus kuliah karena tidak mampu membayar uang sekolah. Apa kau menyebut itu tidak berhutang padaku? Aku pergi mencari saudaramu. Dan saudara bodohmu itu mengatakan nilaiku tidak cukup bagus. Dan menyuruhku bekerja untuknya. Kalian berdua bersaudara sama-sama munafik. Tuan muda Ki, Chu Tian, sudah mati. Dia hanyalah anjing liar yang kini tak punya pelindung. Mengapa kau banyak bicara kepadanya? Shen Yi, dulu kau tergila-gila padaku. Selalu mencurahkan isi hatimu. Sementara kau bersikap dingin pada Ki Yongjun. Sekarang, kau malah lengket dengannya. Perubahan sikapmu ini cukup wajar bukan? Orang yang selalu kusukai. Selalu Tuan muda Ki. Jika kau tidak mengandalkan kekayaan kakakmu dan menggunakan keluarga Shen untuk menempel pada keluarga Chumo, guna mengancamku, melihat wajahmu saja membuatku muak. Tuan muda Ki, bocah ini masih ingin mengadu domba kita. Kau jangan lupa. Si Chu itu, apakah punya hal lain untuk dikatakan? Kau tahu persis apa yang telah kulakukan untukmu. Hanya saja sekarang setelah kau diakui oleh Ki Song-kun, kau hanya mencari alasan untuk membuat masa lalu yang kelam dan menyedihkan itu. Sekarang setelah kaki si lumpuh ini sembuh, hal pertama yang dia lakukan adalah mematahkan tongkatnya menjadi dua. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Tuan muda Ki, sekarang adalah tuan muda dari asosiasi Taya. Selama kau masih hidup dan keluarga Chu masih berdiri, akan selalu ada orang yang tahu bahwa dia dulu pernah menjadi anjingmu. Chu Yu, ini adalah takdirmu. Kepulanganmu hanya untuk menyelesaikan konflik batinmu. Pengawal, bereskan dia. Siapa yang berani bersikap begitu lancang? Energi pedang yang dialiri Ki. Seorang mahaguru. Memikirkan anjing yang kubiayai begitu mahal untuk dipelihara. Pada akhirnya malah menggigitku. Si Chu itu, jangan pikir hanya karena kau menyewa seorang mahaguru. Aku takut padamu. Mengapa kau masih berlagak sebagai orang hebat? Pengawal. Yongjun, apa yang merasuki Muna? Chuyo dulu memperlakukanmu sebagai sahabat karibnya. Sekarang setelah kau menemukan ayah kandungmu dan memiliki kekuasaan serta pengaruh, meskipun kau tidak ingat masa-masa indah itu, kau seharusnya tidak berbalik melawannya seperti ini. Diam kau wanita tua. Bajingan itu. Ibumu sekarang ada di tanganku. Jika kau biarkan wanita itu bergerak lagi, coba saja kalau berani. Ki Yongjun, apakah kau benar-benar sudah bosan hidup? Gubernur Jingsen. Gubernur Jingsen. Tolong bantu kami. Yongjun. Yi. Orang yang berdiri di samping Chuyu adalah Gubernur Jingsen. Kalian semua berhenti sekarang. Jangan lakukan hal gegabah. Kalian akan berakhir di penjara. Gubernur Jingsen, nenek tua. Kau berani mengarang kebohongan untuk menakutiku. Dengan otak babi seperti itu kau pikir bisa menakutiku. Gubernur Jingsen sedang menghadiri perjamuan penyambutan Pangeran Langia saat ini. Mengapa dia ada di sini dan membuat masalah? Dasar nenek tua sialan. Apa yang kau teriakan? Akan kuajari kau untuk diam. Kau wanita tak tahu malu. Kau berani mendorongku. Cantik. Melihatmu kau cantik dan tangguh. Mengapa kau mengikuti pria bermarga Chu itu? Benar-benar pecundang. Bagaimana kalau begini?
Datanglah ke asosiasi Taih milikku, dan aku akan menjamin posisimu sebagai tamu kehormatan. Kau benar-benar mencari mati. Jika kau berani melihat ke sekeliling lagi, aku tak keberatan mencungkil matamu sebelum kau mati. Kau benar-benar tidak tahu diri. Kau cukup angkuh ya. Hanya seorang mahaguru berani menantang asosiasi Taih. Apel, mencoba menakutiku dengan pedang patah itu. Ayo, bunuh aku kalau berani. Jika kau berani menyakiti Tuan Muda Qi sedikit saja, bahkan jika kau benar-benar seorang penguasa Jingse, Mingzhou ini tidak akan memiliki tempat bagimu untuk bertahan hidup. Asosiasi Taiya akan memburumu hingga ke ujung dunia. Sampai bisa membuat Gubernur Mingzhou tidak bisa lagi bertahan di Mingzhou. Aku ingin melihat sosok yang disebut sebagai kaisar bawah tanah Mingzhou ini. Seberapa besar sebenarnya kekuasaan yang dia miliki. Shuyu, Qi Zhongkun itu benar-benar tidak boleh kita provokasi. Ibu, tenang saja. Tidak ada yang berani membuat keributan di rumah ini. Jingxi, bantu ibu ke lantai atas. Aku yang akan menangani sisanya. Apel, kau ingin bertemu ayahku? Kurasa, kau sedang mencari cara mati yang lebih menarik. Metode penyiksaan milik ayahku jauh lebih profesional daripada milikku. Pengawal, serang. Panggil ayahmu. Kau yang bermarga Chu. Apa kau sudah bosan hidup? Tunggu saja kau. Ayah. Ayah, ada seorang ahli mahaguru di sini. Ingin membunuhku. Datang dan selamatkan aku. Baiklah, baiklah. Aku menyalakan pengeras suara. Tuan. Saya Qi Zhongkun. Kau belum punya kualifikasi untuk berbicara denganku melalui telepon. Aku beri kau waktu 10 menit. Segera datang ke sini dan temui aku. Jika tidak, maka bersiaplah untuk mengatur pemakaman bagi putra harammu itu. Saya akan membunuhnya. Saya akan membunuhnya. Bagus, bagus. Sepertinya asosiasi Taih milikku sudah lama tidak mengorbankan nyawa. Di mana mereka? Qi Zhongkun, ketua asosiasi Taih. Ayah, bocah inilah yang melukai semua saudaraku dan menghajarku hingga seperti ini. Ada seorang mahaguru wanita di dalam. Dia sangat angkuh. Dia tidak menganggapmu atau asosiasi Taiya sama sekali. Kau adalah pewaris kedua keluarga Chu, Chu Yu. Kaisar bawah tanah Mingzhou ternyata mengakui sampah masyarakat seperti diriku. Langka sekali. Ayah, mengapa kau memukulku? Kau keparat. Ibumu pernah berkata, sebelum dia meninggal, bahwa dari masa SMA hingga tahun kedua kuliahmu, semua biaya hidupmu, termasuk biaya kuliahmu, dibayar oleh pewaris kedua keluarga Chu. Dan lihat dirimu sekarang, berseteru dengan dermawanmu sendiri. Apa kau pikir, ini membuatku Qi Zhongkun terlihat baik? Anda benar-benar sosok yang hebat, Tuan Qi. Anda tentu mengerti logika. Aku Qi, juga bukan orang yang suka menindas dengan kekuasaan. Namun, terlepas dari alasan hari ini, kau sama sekali tidak terluka. Namun kau menghajar putraku hingga separah ini, dan melukai saudara-saudaraku dari asosiasi Taih. Hari ini, aku ingin kau berlutut dan meminta maaf pada anakku dulu. Aku suka segala sesuatunya dipahami dengan jelas. Namun sebelum itu, ada beberapa pertanyaan untuk Anda. Jika aku benar-benar salah paham mengenai situasinya, sebuah permintaan maaf bukan hal yang mustahil. Baiklah, aku harap Tuan Chu menepati janjimu. Katakanlah. Qi Hyongjun, perebutan kekuasaan di grup Jingyun yang diatur oleh Shen Weiwei. Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Dan jika ternyata benar, ayahku ada di sini. Dua orang yang berdiri di belakang ini Hongkun Mahaguru Asosiasi Taih. adalah para penegak hukum teratas asosiasi Taih. Hongkun Mahaguru Asosiasi Taih. Biar ku beritahu sesuatu. Dasar bodoh, Tuan Muda Qi dan aku akan menikah, kakakku. Bahkan menghadiahi villa ini untuknya. Sekarang katakan padaku apakah itu ada hubungannya denganku? Biar ku beritahu satu hal. Chu Tian memang bunuh diri untuk menghindari kecaman publik. Akulah yang secara pribadi mendorongnya jatuh. Apa kau berniat membalas dendam untuk saudaramu yang sudah mati? Jadi, begitu rupanya. Tuan Chu, insiden hari ini memang kesalahan putraku yang tidak berbakti ini. Ayah, Chu Tian sudah mati. Bocah ini hanya bersikap berani karena ada wanita yang mendukungnya. Orang yang tidak tahu pasti mengira asosiasi Tai takut padanya. Tepat sekali Tuan Qi. Mereka masih memiliki saham di grup Jingyun. Kakakku bilang bahwa dia dan wanita tua itu harus mati. Diam, jika bukan karena godaanmu. Dia juga tidak akan membalas budi dengan dendam seperti itu. Tuan Chu, anak durhaka ini saat pulang ke rumah pasti akan kuajari dengan baik. Mengenai kematian saudaramu, asosiasi Tai akan memberikan kompensasi yang memuaskanmu. Tidak perlu membawanya pulang untuk diberi pelajaran. Energi yang begitu kuat, niat membunuh yang begitu ganas.
Apakah dia benar-benar baru berusia 20 tahun? Tingkatannya. Setidaknya adalah seorang maha guru. Tuan Chu demi keluarga Qi. Bisakah kau mengampuni nyawa putraku yang tidak berbakti ini? Aku pasti akan menghukumnya dengan berat. Aku setidaknya akan menguliti selapis kulit darinya. Mulai hari ini, kau akan menjadi tamu kehormatan Asosiasi Tai. Kau, apa yang sedang kau coba lakukan? Mengapa aku harus butuh orang lain untuk membalaskan kematian saudaraku? Pedang kemarilah. Ayah, tolong aku. Kau yang bermarga Chu. Kau melumpuhkan putraku tanpa berpikir panjang. Sekalipun kau seorang mahaguru, jangan meremehkan aku. Qi ini sampai seperti itu. Justru karena aku masih menganggapmu manusia dan menganggapmu berguna. Makanya aku tidak membunuhnya di tempat hari ini. Jika tidak, asosiasi Tai milikmu akan menghadapi kehancuran total hari ini. Bahkan jika semua ahli dari Asosiasi Tai menyerang bersama, seorang mahaguru mungkin tidak akan selamat tanpa cedera. Di mana semua mahaguru dan penasihat Asosiasi Tai. Para ahli dari Asosiasi Tai siap melayani Tuan Qi. Ini adalah fondasi dari Asosiasi Tai. Selusin mahaguru, termasuk banyak petarung papan atas dari peringkat naga macan, untuk membunuh satu mahaguru. Apakah itu cukup atau tidak? Dasar tidak berguna. Kau menghilang selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah kau menjadi mahaguru, kau tidak tahu setinggi apa langit itu. Kau benar-benar berani melukai Tuan Muda Qi dengan parah, tepat di depan Tuan Qi. Jika kau bisa keluar dari sini hari ini, aku akan menggunakan nama belakangmu. Tempat kecil seperti Ningzhou mampu mengumpulkan begitu banyak ahli. Sepertinya dalam hal kekuatan murni keluargaan, sebenarnya berada di bawah asosiasi Tai milikmu. Asosiasi Tai milikmu benar-benar merupakan kekuatan lokal terkuat di Ningzhou saat ini. Cukup bicaranya mengenai peristiwa hari ini. Jika Tuan Chu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, maka bersiaplah untuk menemui ajalmu. Jika kau ingin membuang seluruh aset asosiasi Taihamu, maka silakan saja teruslah mencari mati. Kau, mungkinkah kau adalah mahaguru lainnya yang mereka bicarakan? Jaga bicaramu. Dia adalah Mahaguru Agung. Mahaguru Agung lainnya. Dan ada dua orang, keduanya sangat muda. Apa sebenarnya latar belakangmu? Kau datang ke Mezol untuk membuat onar bukan? Jingxi, kau boleh memberitahu mereka tentang latar belakang kita sekarang. Ya, di hadapan kami. Apakah kau bahkan punya hak untuk menyebut Mingzhou sebagai wilayahmu? Keputusan gubernur. Mungkinkah kau Gubernur Mingzhou yang baru dilantik, Jenderal Jingxi? Wanita ini, dia benar-benar Gubernur Jingxi. Bahkan sebagai gubernur, kau tidak bisa menindas orang seperti ini. Jika kau mau menekanku dengan wewenang dan kekerasan, aku Qi tidak terima. Tepat sekali. Meskipun asosiasi Tai kami bukan sekte yang benar-benar terkenal, kami tidak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum alam. Kau mungkin penguasa Mingzhou, tapi jika kau ingin memusnahkan seluruh keluarga kami, aku khawatir kau tidak punya pembenaran yang sah. Benarkah bagaimana jika ku beritahu bahwa kejahatan yang dilakukan Qi Yongjun cukup serius untuk menghukum 9 keturunan klannya? Konyol, Yongjun hanya mengatakannya secara santai. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa Tuan Chu Tiam dibunuh olehnya? Jelas Chu Yu melukai seseorang di depan umum tanpa penjelasan. Dan sekarang putraku yang menjadi pihak yang bersalah. Bahkan jika mundur selangkah, andai kata Chu Tian memang dibunuh oleh putraku, kau mau bilang itu pantas memusnahkan 9 generasi? Tuan Jingxi, apakah kau menindasku karena mengira aku tidak tahu hukum? Qi Jonghun, tadinya ku pikir kau adalah sosok yang penting. Di mana otakmu? Jenderal Jingxi, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan gunakan serangan pribadi yang kekanak-kanakan ini. Baiklah, biar aku ingatkan kau. Coba pikirkan. Apa berita terbesar di Mingzhou belakangan ini? Kalau begitu berpikirlah dengan jernih. Jika Tuan Chu bisa membuatku melayaninya sebagai pelayan, identitas seperti apa yang harus ia miliki? Berita terbesar di Mingzhou baru-baru ini. Tentu saja Pangeran Langya yang kembali ke rumah. Seseorang yang bisa membuatmu. Dia adalah Jenderal Jingxi. Ini bukan hal yang bisa kau jadikan lelukon. Jingxi, jangan katakan padaku bahwa si tidak berguna Cuyu ini adalah Pangeran Langya. Itu lelucon paling lucu yang kudengar tahun ini. Lalu lihatlah sekali lagi tanda pengenal ini. Jenderal Agung Shens. Salam Jenderal Agung Shens. Salam Pangeran Langya. Salam Pangeran Langya. Hamba sungguh buta dan bodoh. Hamba sungguh buta dan bodoh. Mohon tunjukkan belas kasih pangeran. Jenderal Agung Shens menghancurkan kerajaan utara sendirian, prestasi yang mengguncang dunia. Dia dianugerahi gelar Pangeran Langya meski bermarga berbeda.
Kau benar-benar seorang pangeran. Bersekongkol melawan Jenderal Agung dan kerabat seorang pangeran dengan nama keluarga yang berbeda, sama saja dengan pengkhianatan. Bahkan memusnahkan 10 klan pun tidak akan berlebihan. Hamba benar-benar tidak tahu apa-apa tentang apa yang dilakukan putra durhaka ini. Dia setiap hari keluar masuk bersama wanita dari keluarga Shen itu. Shen Weiwei bersekongkol dengan kekasihnya. Apa kau benar-benar berpikir bisa lepas tangan begitu saja? Untuk membunuh Tuan Chu Tian, itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan elit Mengshou. Dan kau bilang kau tidak tahu apa-apa. Ini, Pangeran, mohon ampuni aku. Pertimbangkan fakta bahwa aku adalah penggemar kecilmu. Bahwa aku pernah benar-benar menyukaimu. Anggap saja semua yang kukatakan hanyalah omong kosong. Kau bilang, itu demi mengamankan posisi kakakmu di keluarga Chu. Bahwa kau tidak punya pilihan. Setiap kali melihatmu aku merasa jijik. Aku hanya mengatakan hal-hal itu untuk memanipulasi Ki Yongjun. Kau seperti dirimu yang dulu. Saat itu kau tampan. Kau berprestasi di sekolah. Dan kau adalah pujaan di sekolah. Aku benar-benar menyukaimu. Aku menargetkanmu. Itu karena kau bahkan tidak pernah melihatku dengan benar. Matamu selalu tertuju pada En Muyun. Kau tidak pantas membandingkan dirimu dengannya. Jika kau tidak punya hal yang lebih baik untuk dikatakan selain ini, maka matilah saja. Lalu apa yang ingin kau dengar? Aku akan memberitahumu. Pangeran tentu tertarik dengan rincian lengkap tentang bagaimana kakakmu Shen Weiwei merencanakan pembunuhan terhadap Tuan Chu Tian. Tidak, dia adalah kakak kandungku. Kerabat yang kucintai. Namun sejatinya seluruh urusan itu diatur oleh keluarga Song dari Yanzhou. Memerintahkan Shen Weiwei dan Chen Zi untuk melakukannya. Langsung setuju. Tapi mereka tetap harus mencari sekutu yang kuat. Keluarga yang tidak mungkin dilibatkan. Karena En Muyun memiliki pengaruh yang terlalu besar. Ki Yongjun kebetulan sedang mendekatiku. Jadi kakakku Shen Weiwei menyuruhku merayunya. wanita keji ini. Tidak menyangka kau menggunakan putraku sebagai bidakmu. Itu sama sekali bukan salahku. Shen Weiwei adalah satu-satunya yang punya kuasa di keluarga Shen. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pangeran, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Mohon biarkan aku hidup. Aku akan kembali ke keluarga Shen dan menjadi mata-matamu. Setelah selesai, selama kau mendukungku untuk mengambil alih keluarga Shen, keluarga Shen akan menjadi anjingmu yang paling penurut. Memakai pengkhianat keluarga Shen untuk menyerang dari belakang. Itu terdengar seperti rencana yang lumayan. Kau setuju? Yang aku inginkan adalah seluruh keluarga Shen dimusnahkan. Rencana itu tidak akan berhasil. Jika aku ingin menghancurkan keluarga Shen yang sepal itu, aku tidak perlu bersusah payah atau memainkan permainan picik seperti ini. Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Aku sudah memberitahumu semua rahasianya. Jingse sudah mengetahui semua ini sejak lama. Aku hanya ingin melihat, apakah kau memiliki informasi yang lebih baru. Namun jelas bahwa di keluarga Shen, kau bukanlah tokoh kunci. Sebaliknya, asosiasi Tae memiliki banyak mata dan telinga, dan pengumpulan intelijen mereka jauh lebih unggul. Pangeran telah memberimu kesempatan menebus kesalahan. Ki Jongkun, sudahkah kau berterima kasih padanya? Terima kasih Pangeran. Namun jika ditarik ke akarnya, semua ini disebabkan oleh keluarga Song dari Yanzhou Chenzi dan pasangan kekasih itu Shen Weiwei yang menjerumuskan putraku menjadi durhaka. Putra yang durhaka memang pantas mati, tetapi mereka bahkan lebih patut disalahkan. Sekalipun kau tidak memerintahkannya, aku akan tetap berseteru dengan ketiga keluarga itu sampai mati. Asosiasi Tae akan menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga Shen Chan dan keluarga Song dari Yanzhou. Kau memang tahu cara memilih target yang paling empuk. Menjelang awal bulan depan, aku ingin tahu mencari tahu rencana keluarga Song. Itu seharusnya tidak terlalu sulit. Untuk asosiasi Tae milikmu bukan? Tidak perlu menunggu sampai bulan depan. Paling lambat 7 hari. Kami akan memberikan jawaban yang memuaskan bagi Pangeran. Identitas Pangeran. Pastikan tidak ada orang di luar kelompok hari ini yang mengetahui hal ini. Apakah kau mengerti? Dimengerti. Asosiasi Tae akan tutup mulut. Tapi bagaimana dengan wanita ini? Tenang saja Pangeran. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku akan membawa rahasia ini ke liang kubur. Kau punya ide? Jika diperbolehkan Tuan, jika kita menggunakannya untuk menyudutkan Shen Weiwei, bahkan jika kita tidak menghubungi keluarga Song, dia akhirnya akan menunjukkan celah lain. Itu akan memudahkan hamba untuk menggali informasi. Terlepas dari itu, dalam 7 hari, aku ingin kau mengungkap semuanya. Terima kasih Pangeran, tangkap dia. Shuyu, aku salah. Tolong. Kali ini, keluarga Shen dan Chen kami telah kehilangan setiap keping harga diri. Kami bahkan kehilangan grup Jingyun. Jika kami tidak melumpuhkan putra kedua keluarga Chu itu, kami tidak akan pernah bisa menegakkan kepala kami lagi. Ayah, tetap tenang. Soal grup Jingyun, cepat atau lambat itu akan menjadi milik kita. Aku punya informasi. Kediaman gubernur tidak berniat menjadikan grup Jingyun sebagai badan usaha milik negara. Dalam beberapa hari, mereka akan melelangnya. Thunder ini, bukankah itu tugas mudah bagi kita? Soal bocah kecil Chuyu itu, Dia harus mati. aku setuju memberikan villa Cutian kepada Ki Yongjun. Yi sudah membawanya untuk mengambil alih villa itu. Chuyu dan Ki Yongjun
dengan watak dan sejarah mereka. Jika dipertemukan, pasti akan menimbulkan kekacauan. Keberhasilan Yi memenangkan hati pewaris asosiasi Tai adalah langkah yang sangat jenius. Dengan Ki Yongjun yang kini menjadi pendukung kita, segalanya akan jauh lebih mudah ditangani. Bocah kecil itu akan kubuat dia mati, persis seperti saudaranya. Melawanku. Dia pikir dia siapa? Apa ini? Keamanan buka ikatannya dan periksa. Yi, kau tidak apa-apa. Yi, Dia sudah gila. Dia belum mati. Jadi untuk apa bersedih? Chuyu, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kau membunuh saudaraku. Anggap ini hanya uang muka kecil untuk bunganya. bocah lancang, kau berani menunjukkan wajahmu di sini, di mana para ahli keluarga Shen. Karena kau sudah datang sendiri ke depan pintu kami, kau tidak akan bisa pergi. Lakukan. Jangan terburu-buru. Keputusasaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Wei, kau tidak apa-apa. Kenapa kau tidak menyerang tadi? Nona besar orang ini terlalu kuat. Dia setidaknya seorang mahaguru. Dia menekan kami dengan aura mahaguru. Kami bahkan tidak bisa bernapas, apalagi bergerak. Jika dia ingin kami mati, dia bisa saja menghabisi kami dalam 10 detik. Wei, temui pamanmu dan dapatkan informasi kontak Chang Jinyuan. Aku akan memasang sayembara 1 miliar. Pergi dan sewa 2 mahaguru lagi. Ayah, kita baru saja kehilangan grup Jingyun. 1 miliar. Kau hanya peduli pada uang. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan menemui pamanmu. Aku pasti akan membawa kepala Chuyu kembali. Bajingan terkutuk itu. Untuk membalaskan dendammu. Cepat. Bantu nona muda masuk ke dalam. Halo. Tuan Muda Song. Besok adalah perjamuan ulang tahun nenek matriark En Moyunmu itu. Dia berencana membawa mantan pacarnya yang hilang 6 tahun lalu untuk diperkenalkan ke keluarganya. Apa kau benar-benar mau memakai topi hijau itu? Jangan berpikir kau bisa membodohiku dengan tipu muslihat murahanmu. Tapi jangan khawatir. Aku akan hadir di perjamuan besok. Pria bermarga Chu itu tidak akan selamat. An Wiyun hanya boleh menjadi milikku wanita Tuan Muda Song. Tadinya aku ingin mengingatkanmu untuk berpakaian lebih formal. Tapi melihatnya sekarang, setidaknya dalam hal penampilan, tidak ada yang bisa mencelamu. The film was Kau benar-benar translated tidak percaya and padaku sama sekali ya? narrated by M Media. Aku sangat yakin dengan masa depanmu. Hanya saja beberapa orang memang berpandangan sempit. Cukup bicaranya, ayo kita pergi. Baiklah, ayo pergi. Kakak, hari ini adalah ulang tahun ke-70 nenek. An Chaoyun, adik laki-laki An Moyun. Kau membawa pembawa sial ini ke sini. Kau ingin memastikan dia tidak bisa menikmati ulang tahunnya tanpa merasa sengsara. Aku ingat nenek matriark dulu sangat menyukaiku. Dulu kau dan Ki Yongjun selalu mengekor di belakangku. Baru 6 tahun, sudah belajar memandang rendah orang lain. Jangan ungkit masa lalu denganku. Saat itu, grup Jingyun masih berada di puncak kejayaannya. Jadi apa dirimu sekarang? Setelan jas yang tampak necis dan layak manusia ini kemungkinan besar dibelikan oleh kakakku untukmu, bukan? Dia hanya parasit sampah masyarakat. Selain wajah yang tampan, apalagi yang dia punya? Tentu saja orang harus berpakaian yang layak. Tapi meski dengan setelan mewah buatan desainer, itu tidak bisa menutupi bau kemiskinan yang bisa kucium dari jarak beberapa meter. Orang tidak bisa terus hidup di masa lalu. Chu Tian itu sudah mati. Tidak ada yang bisa melindungimu. Kau tidak mungkin berharap bahwa arwahnya akan melindungimu, kan? Sebagai parasit, kau seharusnya tidak terus menatap orang mati. Aku akan menganggap fitnahanmu itu seperti angin lalu. Hina saudaraku. Dan kau harus menanggung akibatnya. An Chaoyun, cepat minta maaf, ada kakak iparmu. Kakak ipar. Aku tidak punya kakak ipar sampah seperti itu. Kau pembawa sial ingin main tangan, ya? Ayo, jika kau berani menyentuhku, aku akan menguliti hidup-hidup hari ini. Cukup. Nenek matriark dan nenek An Moyun. Aku sudah bilang jangan membawanya. Xiao Xingxi, ibu An Moyun. Bisakah kau mendengarkan sekali saja? Kita kedatangan tamu di mana-mana. Membuat keributan di depan pintu. Tata krama macam apa ini? Kau pernah memegang posisi yang terhormat? Jangan buat wajahmu begitu tebal. Sebaiknya kau pergi sendiri.
Agar aku seorang wanita tua. Tidak perlu menyuruh orang untuk mengusirmu dan melucuti martabat yang tersisa padamu. Nenek matriark, kau tidak bersikap seperti ini padaku di masa lalu. Usiamu sudah 20-an. Kau pergi selama 6 tahun, mengalami kehancuran keluargamu sendiri. Bagaimana bisa kau tidak mengalami kemajuan sama sekali? Anmu Yun Nenek akan mengurusnya setelah bertemu orang itu. Tapi sekarang aku telah melihatnya. Dan aku sangat kecewa. Kau masih sangat naif. Nenek, kau... Cukup, jangan bicara lagi. Hari ini di perjamuan ulang tahunku. Aku akan meresmikan pernikahan antara kau dan pemuda Sang itu. Kakak, kau mendengarnya kan? Seperti nenek, aku hanya mengakui Tuan Muda Sam sebagai kakak iparku. Si pembawa sial ini telah menyinggung keluarga Shen dan keluarga Chen. Cepat atau lambat dia pasti akan mati di luar sana. Dia bukan hanya menyinggung keluarga Shen dan keluarga Chen. Lien Moyon, meski aku punya masa lalu denganmu, aku harus mengingatkanmu, kau sampah tak berguna. Kau telah menyebabkan bencana besar kali ini. Cium Yu, aku tidak mengawasimu bahkan untuk 1 hari saja. Apa yang telah terjadi belakangan ini? Aku tidak merasa telah menyebabkan bencana besar apapun. Kau sedang menatap kematian dan bahkan tidak menyadarinya. Semuanya dia melukai adikku Shen Yi. Yi bahkan masih belum sadarkan diri sampai sekarang. Apa dia bahkan berani menyentuh seseorang dari keluarga Shen? Apa yang sebenarnya kau lakukan selama bertahun-tahun kau pergi? Kau bahkan belajar cara memukul orang. Muyun, lepaskan dia. Apakah kau benar-benar ingin dia menyeret keluarga yang kita bersamanya? Setiap kata yang keluar dari mulut Xian Weiwei, aku tidak akan mempercayai satu tanda baca pun darinya. Lagi pula Chu Tian dijebak hingga tewas oleh dia dan Chen Xie. Gubernur Jingxie sudah menyelidiki masalah ini. Faktanya tidak terbantahkan. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jika itu benar, maka dia bersalah atas kejahatan serius. Lalu, mengapa dia belum dihukum? Itu karena Chu. Kakak, kau tidak bermaksud mengatakan Chu Yu melepaskannya dan membiarkan mereka lolos begitu saja kan? Dia, Chu Yu. Kenapa kediaman gubernur tidak menangkap mereka? Melemparkan mereka ke penjara untuk diadili. Bagi mereka itu justru menjadi tempat perlindungan. Yang aku inginkan adalah dia dan seluruh keluarga Shen berlutut di depan makam saudaraku. Berhenti membuang. Siapa yang tidak tahu tentang perjamuan penyambutan? Pangeran Langya hanya melihat situasi keluargamu, merasa kasihan padamu, dan membantumu sekali. Tapi itu hanya cukup untuk membantumu sekali itu saja. Kau tidak benar-benar berpikir orang besar seperti itu akan berjuang habis-habisan untuk seseorang yang bukan siapa-siapa sepertimu kan? Apakah itu yang kau pikirkan? Apalagi kebenarannya kalau bukan itu? Kau hanyalah pecundang yang beruntung. Kau pikir hanya karena kau memenangkan hati Pangeran Langya, kau bisa seenaknya memamerkan kekuasaannya selamanya dan bertindak seperti anjing penjaga bagi sang harimau. Kau bahkan tidak menggunakan otakmu untuk berpikir. Jika Pangeran benar-benar ingin membantumu sampai akhir, keluarga Shen kami pasti sudah hancur lebur sejak lama. Dan bukan hanya karena kehilangan grup Jingyun. Jadi tentang apa yang kau katakan? Shen Yi tidak dihitung sebagai hargakan. Hentikan ocehanmu di sini. Aku memang tidak punya bukti kalau kau yang melukai Ye. Tapi jangan lupa, Keong Jun pergi mencarimu bersama Ye. Dia pun akhirnya cacat. Coba kau tebak, apakah Ki Jongkun dari Asosiasi Taya akan peduli pada bukti saat berurusan denganmu? Ini, Keong Jun juga dilumpuhkan oleh bocah ini. Ini adalah malapetaka besar. Tuan Ki, dia bahkan tidak memandang Pangeran Langya. Dia bahkan tidak datang ke perjamuan selamat datang. Tidakkah menurutmu apa yang dia lakukan itu cukup licik? Kediaman gubernur tidak mengundangnya. Itu sama sekali tidak masuk akal. Penjaga. Keluarkan dia dari sini cepat. Usir dia. Kita tidak boleh membiarkan bocah ini membuat asosiasi Tai marah. Keluargaan kami. Kedua orang itu tidak terluka oleh Chu Yu. Kakak, apakah penting jika dia melakukannya atau tidak? Hal pentingnya adalah dia terlibat dalam masalah ini. Ketua Ki, bukankah kau tahu seperti apa orang-orang keluarga Ki itu? Apakah dia tip orang yang mau berdiskusi dengan orang lain? Siapa yang menyebarkan rumor bahwa aku Ki tidak masuk akal? Eluruh Minzhou tahu aku Ki Shangkun orang paling masuk akal. Tapi kau bocah, kau merusak reputasiku. Kau pasti sudah bosan hidup di usia semuda ini. Ketua Ki, cucuku salah bicara. Tolong demi aku. Jangan dimasukkan ke hati. Paman Ki, mulutku memang kasar. Tuan Chu, bagaimana pendapatmu tentang ini? Mereka semua kerabat dari pihak ibu istriku, bagaimana menurutmu? Nona An, aku minta maaf. Aku baru saja tiba.
dan belum benar-benar memahami hubungan pribadi di sini. Kau terlalu baik. Tuan Qi, mengapa Anda begitu sopan kepada pria bernama Chu ini? Dia sangat mungkin adalah orang yang melukai putra Anda. Omong kosong, Tuan Chu adalah pria yang terhormat. Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang tidak sopan? Apa hubungannya hal itu dengan statusnya sebagai orang terpandang? Tidak, itu tidak benar, Tuan Qi. Jangan tertipu oleh sampah masyarakat ini. Dia hanya terlihat seperti orang hebat saja. Jaga bicaramu, wanita. Tipu muslihatmu untuk menjebak Tuan Chu Tian sudah terbongkar. Dan sekarang kau datang untuk memfitnah Tuan Chu Yu. Kau berniat memutus garis keturunan keluarga Chu. Betapa kejam hatimu. Aku justru curiga bahwa kaulah orang yang melumpuhkan putraku. Hanya demi menjebak. Kau bahkan tega membuat adikmu sendiri menjadi bodoh. Hanya agar semua sandiwara ini terlihat lebih meyakinkan. Tak perlu menjelaskan, aku yakin kau memang mampu melakukannya. Tuan, Anda tidak bisa sembarangan menuduh saya seperti itu. Saat kau memfitnah kakak laki-lakiku, aku tidak melihatmu bertindak seolah dirugikan saat itu. Sampah masyarakat, jika kau berani mengipasi api lagi, temui aku. Bagaimana keadaannya? Sebaiknya kau lebih menjaga tata kramamu saat berbicara kepada Tuan Chu. Baiklah, semuanya. Hari ini adalah perjamuan ulang tahunku. Mari kita semua menjaga kedamaian, bagaimana? Benar sekali, di sini cukup dingin. Mari kita masuk ke dalam dan duduk. Tentu saja. Tuan Chu, Nona An, apakah kau tidak ikut masuk? Aku baru saja menerima surat pengusiran. Baiklah, keluarga An, memang luar biasa. Kalau begitu aku juga tidak punya hak untuk masuk. Tuan Qi, Anda adalah tamu kehormatan yang diundang oleh keluarga An kami. Anda tentu memiliki hak untuk masuk. Tentu Tuan Qi, silakan masuk. Jangan undang aku, undanglah Tuan Chu. Jika dia tidak masuk, aku akan berbalik dan pergi. Tuan muda dari keluarga Song asal Yanxiut akan datang hari ini. Jika kita membiarkan sampah masyarakat ini masuk, itu akan sangat menyulitkan keluargaan kita. Kalau aku tidak salah ingat, aku pemilik Hotel Li Jing ini, bukan? Ini adalah propertimu. Berikan perintah untuk membatalkan jamuan keluargaan. Jika memang sulit untuk menjamu, maka hentikan saja persiapannya. Pergi dan usir semua tamu yang ada di dalam. Tuan Qi, Anda tidak bisa melakukan ini. Mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Paman Qi, jika jamuan dipindahkan di saat-saat terakhir, di mana keluargaan akan menaruh muka. Muyan demi Tuan Qi. Aku akan mengizinkanmu membawa Ciu Yu masuk. Ciu Yu, sebaiknya kau jaga sikapmu. Hari ini adalah hari ulang tahun nenek. Ayo masuk. Makan dulu. Baiklah, demi Muyon. Kita akan makan lalu memutuskan. Kalau begitu kita akan mendengarkan Tuan Chu. Silakan Tuan. Ayo pergi. Keberuntungan bodoh apa yang didapat sampah kecil ini? Sampai bisa mendapatkan dukungan dari Ki Jongkun. Keluarga Li mempersembahkan sepasang guci bango terbang berlapis glasir. Semoga nenek matriark panjang umur seperti Pinus dan Bango. Karena tahu nenek matriark suka minum teh. Atas nama keluarga Sheng, saya mempersembahkan teh pulau yang tua. Terima kasih. Tuan Chu, seseorang memiliki 3 urusan mendesak yang harus dihadiri. Mohon izinkan aku pamit sebentar. Nenek, aku pergi ke kuil Bayon dan memohonkan untayan tasbih untuk nenek. Tasbih ini diberkati biksu agun dan membawa kebajikan. Jika nenek menggenggamnya dalam waktu lama, dapat menenangkan jiwa dan membantu nenek tidur nyenyak. Aku bukan orang yang pandai merangkai kata-kata manis. Aku hanya berharap nenek bisa tidur dengan tenang. Bagus sekali, Fujuku. Kau memiliki hati yang baik. Ciuyu, semua orang punya hadiah. Di mana hadiahmu? Kau tidak datang dengan tangan kosong, kan? Tentu saja aku membawa hadiah. Ada di dalam mobil. Kakak, kalian berdua bahkan belum menikah. Jangan bilang kau yang membayari hadiahnya. Lagi pula dia tidak mungkin setebal muka itu, bukan? Semuanya. Aku menghadiahkan 7 yard kain sutra awan as kepada nenek matriark. Harganya tidak mahal, hanya 100.000 per yard. Itu hanyalah tanda hormatku yang sederhana. Untayan tasbih yang kubawa juga tidak mahal. Aku hanya menyumbang beberapa ratus ribu sebagai uang dupa. Dan menghabiskan 3 hari menyantap makanan vegetarian di kuil untuk mendapatkannya. Beberapa orang. Mereka hanya tahu cara berdandan agar terlihat seperti orang terhormat. Namun mereka sama sekali tidak punya tata krama. Kalau miskin ya miskin, setidaknya beli keranjang buah di pinggir jalan. Akan lebih baik daripada datang dengan tangan kosong, bukan? Sampah masyarakat. Bukankah kau baru saja berhasil mendapat dukungan Ketua Qi?
Kenapa Ketua Qi menghadiahkan bulan giok lautan awan? Sebuah ukiran giok antik tingkat mahakarya. Harganya mencapai lebih dari 2 juta. Mengapa kau tidak menelan harga dirimu dan memohon padanya untuk membantumu memberikan hadiah juga? Jika kau memang semiskin itu, bagaimana dengan ini? Kau semir sepatuku. Dan aku akan memberimu 100 yuan. Kau bisa ambil 50 yuan dari uang itu untuk membeli ayam hidup. Ikatkan tali merah padanya. Dan itulah hadiahmu bukan? Adapun sisanya yang 50 yuan. Itu cukup untuk membuatmu makan selama 2 hari. Sudah kubilang aku telah menyiapkan hadiah. Aku bertanya, apakah kalian berdua tidak mengerti bahasa manusia? Di mana hadiahnya? Tepat sekali. Itu adalah hadiah tamu negara kelas 1. Tentu saja itu tidak akan muat di mobilku. Seseorang akan segera mengantarkannya. Semua orang di sini. Apakah ada dokter di antara kalian? Coba periksa anak ini dan lihat. Apakah otaknya sudah hangus? Sampah masyarakat ini. Apakah kau bahkan tahu apa itu hadiah tamu negara kelas 1? Apakah kau tahu jenis barang apa saja yang ada dalam daftar hadiah? Untuk hadiah tamu negara kelas 1, pamanku pernah menjadi gubernur Mingzhou. Saat kakekku merayakan ulang tahun ke-80-nya, dia hanya berhasil mendapatkan hadiah tamu negara kelas 4. Dan kau berani mengklaim hadiah tamu negara kelas 1 begitu saja? Tidakkah semua orang akan menertawakanmu sampai mati? An Wuyun, berapa lama lagi kau akan membiarkan anak ini berbuat sesuka hatinya di sini? Nenekmu sudah tidak senang karena dia mengizinkannya masuk demi menghormati Tuan Qi. Ini adalah perjamuan ulang tahun yang layak. Haruskah kau tetap menahannya di sini untuk merusak suasana? Nenek, Ciwiyu adalah milikku. Jika dia bilang ada hadiah yang datang, maka hadiah itu pasti akan datang. Cukup. Apa kau pikir aku peduli dengan hadiahnya? Apa kau pikir keluargaan kami begitu kekurangan hadiah? Sampai kami tidak punya makanan untuk dimakan? Apa yang diinginkan orang tua adalah sikap. Jika dia benar-benar tidak punya uang, dia bisa saja bilang kalau dia lupa. Dia bisa saja bilang kalau dia akan menggantinya. Dia bahkan bisa saja jujur soal itu. Namun dia justru memilih untuk merangkai kebohongan yang tidak masuk akal dan konyol. Ini benar-benar menunjukkan kurangnya tata krama dan sama sekali tidak tahu diri. Ciuyu, jika kau masih memiliki sedikit rasa hormat terhadap kenangan mendiang kakakmu, maka sebaiknya kau pergi saja. Apakah kau benar-benar tidak ingin melihatku seperti diriku hari ini? Zaman sudah berubah. Tidak ada gunanya berdiskusi lebih lanjut. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi. Hanya saja jangan menyesal nantinya. Hadiah tamu negara telah tiba. Beri jalan. The film was translated and narrated by N Media. Atas perintah Pangeran Langya, hadiah tamu negara tingkat pertama dianugerahkan untuk ulang tahun ke-70 nenek matriark keluargaan. Apakah anggota klan Ain bisa maju ke depan untuk menerima hadiah? Hadiah pertama, taplak meja jamuan negara, dibuat dari brokat awan sutra es terbaik. Sebuah mahakarya keterampilan artisan, bernilai 1 juta per potong. Jangan lupa untuk membawanya setelah jamuan selesai. Ini adalah kehormatan yang layak diwariskan sebagai pusaka keluarga. Dengan taplak meja seperti ini, siapa yang berani makan di atas meja ini? Taplak meja dari kain brokat sutra es 1 juta per helai. Keluarga Shen baru saja. Sepertinya hanya mengirimkan beberapa potong kain rajut tanpa bordir. Dan mereka sudah bertingkah seolah-olah mereka yang paling berkuasa. Hadiah tamu negara kelas 1. Bagaimana wanita tua keluarga N ini pantas mendapat hal seperti itu? Hadiah kedua, 12 guci darah Kirin 20 tahun dari gudang anggur kekaisaran. 12 guci secara keseluruhan. Darah Kirin. Konon anggur ini adalah favorit Pangeran Langya. Sangat keras. Bagi orang biasa, aromanya saja sudah cukup membuat kepala pening. Tapi Pangeran Langya bisa minum sampai 80 cangkir. 80 cangkir. Aku dengar 800. Pada lelang Jingzhou tahun lalu, satu guci darah Kirin berusia 10 tahun terjual seharga 2,7 juta. Dengan 12 guci yang berusia 20 tahun ini, bukankah nilainya hampir 100 juta? Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dinilai dengan uang. Aku penasaran apakah keluarga yang cukup murah hati untuk mengeluarkan satu guci dan berbagi sedikit dengan kita semua. Jika begitu perjamuan ini akan sangat layak untuk dihadiri. Hadiah ketiga, Pangeran Langya telah memohon kepada Yang Mulia Kaisar untuk secara pribadi menuliskan plakat bagi keluargaan, rumah pinus dan angin. Ini, bagaimana mungkin kami keluargaan menerima kehormatan seperti ini? Dianugerahi plakat yang ditulis secara pribadi oleh Baginda Kaisar. Ini sungguh membawa kemuliaan bagi leluhur kami. Membawa kemuliaan bagi leluhur kami. Keluargaan akan segera terbang tinggi.
Nenek Matriark An, selain ketiga barang ini, hadiah-hadiah tersebut mencakup banyak harta karun langka, serta buah-buahan dan hidangan kelas kekaisaran. Aku tidak akan mendaftarkannya satu persatu. Ini adalah token Pangeran Langya, serta daftar persembahannya. Semuanya sudah tertulis di dalam. Terima kasih Komandan Han. Lanjutkan pengumumannya. Cucu menantuku. Cucu menantuku. Itu semua salah nenek. Aku telah bersalah padamu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku selalu bilang dua bersaudara Chu ditakdirkan untuk hal besar. Chuyu, kau telah membawa kehormatan bagi keluarga En. Selamat keluargaan atas persembahan tamu negara kelas 1. Setiap barang ini layak untuk The menjadi film was pusaka keluarga. translated and Kalau kau tanya narrated by pendapatku, M Media. selamat kepada keluarga En atas menantu laki-laki yang luar biasa. Hadiah tamu negara kelas 1 ini, semuanya didapatkan oleh Tuan Chuyu. Meskipun aku bukan wanita yang gila akan kehormatan, hari ini kehormatanku sangat terpuaskan. Tapi, sedalam apa hubunganmu dengan pangeran itu? Sampai dia benar-benar memberimu hadiah tamu negara kelas 1. Aku katakan, En Muyun, dan kalian semua di sini, kalian tidak benar-benar percaya bahwa hadiah semegah itu akan dikirim oleh seorang sampah tak berguna dari keluarga yang sudah hancur, bukan? Shen Weiwei, semua orang tahu kau punya dendam pada menantuku. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun keluarga En. Jika kau berani mengincar menantuku yang baik lagi, aku akan menyuruh seseorang untuk menyeretmu keluar. Ibu, sebenarnya aku pun tidak mempercayainya. Chu Yu menyebutkan tentang hadiah tamu negara kelas 1. Dan kemudian hadiah itu diantar ke depan pintu. Faktanya sudah ada di depan mata kita. An Xiaoyan, apalagi yang membuatmu bingung? Itu hanya kucing buta yang kebetulan menemukan tikus mati. Aku tidak akan menyembunyikannya dari semua orang lagi. Sebenarnya hadiah tamu negara kelas 1 hari ini dikirim oleh Tuan Muda Song Xiaoqiu dari keluarga Song. Aku sudah tahu sejak awal. Alasanku tidak mengatakannya sebelumnya adalah karena aku ingin melihat bagaimana bocah ini akan melakukan pertunjukannya. Itu semua hanya untuk menjadikannya bahan tertawaan di ruangan ini. Tepat sekali. Nenek, ibu, pikirkanlah baik-baik. Jika Chuyu ini memang punya kemampuan, mengapa dia menghilang selama 6 tahun? Dia bahkan tidak menunjukkan batang hidungnya saat saudaranya sendiri terbunuh. Itu masuk akal. Jika kau mengatakan bahwa Tuan Muda Song Xiaoqiu yang mengirimnya, maka itu memang masuk akal. Kau bajingan tak tahu malu, hidup dari belas kasihan putriku, dan mengklaim jasa atas pemberian menantu masa depanku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kemampuanmu untuk berubah sikap sungguh luar biasa. Jangan berani-berani membantahku. Penawal, si bajingan dari keluarga Chu ini terus melantur dan menghina keluargaan kami berulang kali. Di mana para petarung keluargaan? Usir dia dengan tongkat. Benar. Berhenti. Mundur. Tuan Chu adalah teman ketua Qi. Siapa yang berani bertindak begitu kurang ajar? Hari ini adalah perjamuan ulang tahunku. Dan akulah yang berkuasa di sini. Serang. Aku sudah memberimu peringatan yang adil. Namun kau memilih untuk melakukan kekerasan terhadapku. Song Xiaoqiu bahkan belum tiba. Namun kalian begitu yakin bahwa hadiah tamu negara kelas 1 ini adalah perbuatannya. Standar ganda yang luar biasa. Kurang ajar. Kau berani melawan. Apa kau berniat memukuli wanita tua sepertiku juga? Nenek, Nenek kau. Keras kepala dan bodoh. Kau tidak menghormati orang yang lebih tua. The film was Dan cepat translated atau lambat kau and akan menuai apa yang kau narrated by tanam. M Media. Rumah pinus dan angin. Saat tuan-tuan yang lama masih hidup, mungkin tempat ini layak mendapatkan pujian tersebut. Tapi sekarang, Ini pemberontakan. Pakatku. Pakatku. Menghancurkan hadiah kekaisaran. Sama dengan pengkhianatan. Jenderal Han, sebagai perwira militer di kediaman gubernur. Bagaimana bisa kau? Han Shengchun, kau melanggar perintah di perjamuan selamat datang. Demi memanjakan bocah ini, apakah hari ini kau akan bertindak melawan hukum lagi? Dia menunjukkan penghinaan terhadap Baginda Kaisar. Itu kejahatan berat, Jenderal Han. Kau ingin melindunginya? Apa kau tidak memikirkan konsekuensinya? aku tidak peduli dengan konsekuensinya. Tapi Nenek Matriark An, aku khawatir kau akan menyesali ini seumur hidupmu. Aku sudah cukup sopan dengan memanggilmu Jenderal Han. Apa kau benar-benar berpikir hanya karena kau tidak bergerak? Kami tidak bisa melenyapkan bocah ingusan ini. Para tamu terhormat, jika ada ahli bela diri di antara kalian, tolong bantu kami. Keluargaan,
pasti akan memberi kalian imbalan yang pantas nantinya. Aku sudah berlatih bela diri selama bertahun-tahun. Meskipun aku belum mencapai tingkat Mahaguru, aku sudah meraih beberapa pencapaian. Tidak perlu imbalan setelah ini. Aku hanya ingin mencicipi anggur kekaisaran. Secangkir Kirin Blood saja sudah cukup. Aku Chang bersedia menyelesaikan masalah ini untuk keluarga En. Dan aku juga ingin mencicipi anggur kekaisaran itu. Pengikutku di sini juga punya keahlian yang mumpuni. Dan ingin meminta secangkir anggur itu dari keluarga An. Apa kau melihat itu, Chu Yu? Meskipun kau sudah mempelajari beberapa jurus, tapi tetap tak bisa dibandingkan dengan keluarga bangsawan kami. Dengan sekali lambaian tangan, ada banyak orang yang ingin menjatuhkanmu ke dalam air. Seluruh unit kediaman gubernur, cabut pedang kalian biar kulihat siapa yang berani bergerak. Perjamuan ulang tahun keluargaan berubah jadi upacara pemakaman. Orang-orang bodoh ini, mereka tidak tahu bahwa Chuyu adalah seorang mahaguru. Dan dengan Han Xingchun di sini, perjamuan keluarga En hari ini ditakdirkan untuk dibalikan. Tidak ada yang boleh menandingi keluarga Shenku. Hadiah tamu negara kelas 1. Apakah mereka bahkan layak? Jenderal Han, apakah kau benar-benar bersedia menghancurkan masa depanmu sendiri? Demi orang rendahan yang tidak punya apa-apa. Siapapun yang berani menyentuh keluargaan, Song Xiaoqiu putra kedua keluarga Song Lianshou. sama saja mencari musuh dengan keluarga Som dari Yanshou. Tuan Muda Som Anda akhirnya tiba. Chuyu Han Xingchun. Sekarang setelah Tuan Muda Song sendiri ada di sini. Mari kita lihat berapa lama lagi kalian bisa terus bersikap sombong. Keluarga Song dari Yanshou adalah klan bela diri yang ternama. Song Xiaoqiu juga seorang seniman bela diri tingkat mahaguru. Pria buta di belakangnya itu Pedang buta peringkat 36 di peringkat naga. adalah prajurit matinya. Dengan kemampuan yang tak terduga, Tuan Muda Song mereka berdua bersekongkol secara pribadi, mengaku sebagai hadiah tamu negara kelas 1 untuk keluargaan. Masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Hadiah tamu negara kelas 1, Tuan Muda Song Anda tidak tahu. Tentu saja aku tahu. Lagi pula akulah yang bersusah payah untuk mendapatkannya bukan. Butuh cukup banyak usaha. Tapi untuk ulang tahun ke-70 nenek material, semuanya sepadan. Aku tak menyangka ada yang datang lebih dulu dariku. Benar. Tapi, Tuan Muda Song lihat. Bagian terpenting dari persembahan itu. Plakat yang ditulis secara pribadi oleh Baginda Kaisar. Telah dirusak oleh bajingan ini, Chu Yu. Muhyun, kau adalah tunanganku. Membawa pria asing ke acara seperti ini. Di mana harga diriku diletakkan? Song Xiaoqiu, aku sarankan kau menjaga lidahmu. Siapa tunanganmu? Aku mendapat hadiah tamu negara kelas 1 untuk keluargaan. Dan ini sikap yang kau tunjukkan padaku. Sepertinya aku harus membuatmu kehilangan sesuatu agar kau lebih bijak. Jadi kurasa aku akan membuatmu mati lebih dulu. Tak ada yang berani mengarahkan pedang kepadaku. Yang berhasil tetap hidup. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Begitu aku memenggal kepalamu, kau akan tahu persis dari mana keberanian itu berasal. Tuan Muda Song dari Yanshou. Aku baru saja pergi buang air. Jadi bagaimana bisa aku menarik perhatian lalat sepertimu? Ki Xiongkun, kurasa asosiasi Tai milikmu sudah terlalu lama merasa nyaman. Berani melawanku. Aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Apakah keluarga Song sudah terlalu sombong? Tidak tinggal diam di Yanshou, malah datang ke Mingzhou untuk berlagak sombong. Dan kalian semua membiarkan orang luar menindas kaum kita sendiri. Tidak berani bahkan untuk sekadar kentut. Apakah kalian semua pengecut? Ketua Qi, dia bukan salah satu dari kita. Lihat dia merusak plakat emas anugerah Baginda Kaisar. Itu adalah tindakan pengkhianatan. Kejahatan berat. Plakat yang ditulis sendiri oleh Baginda Kaisar. Hancurkan. Kalau mereka tidak mau kalau tidak dihancurkan, untuk apa disimpan? Omong kosong, kapan kami bilang tidak menginginkannya? Dengan mengusirku dari perjamuan, hadiahku secara efektif ditolak. Apakah kau berniat menerima hadiah, tetapi tidak menjaga tamunya? Aku hampir terhibur oleh penolakan keras kepalamu untuk mengakui kebenaran. Tuan Muda Song berdiri tepat di sini. Namun kau masih bersikeras bahwa hadiah tamu negara kelas 1 ini dibawa olehmu. Ketua Qi, lihat pecundang kecil ini. Dia tidak punya otak dalam melakukan sesuatu. Aku tidak tahu mantra apa yang dia gunakan padamu, hingga membuatmu sangat menghargai. Lahnya. Bahkan jika aku mengatakannya, Jings dan Suanjian membungkuk padaku. Itu bukanlah menyombongkan diri. Kalian berdua, mengapa tidak membantuku? Tuan Chu, bagaimana Anda ingin kami melakukannya? Cukup beri aku hormat, itu sudah cukup. En Muyun, terjebak dengan orang bodoh seperti itu, aku sungguh mengasihanimu. Diam. Jenderal Jingxie, kau tahu, dia hanya berbicara karena marah. Aku selalu berada di sisinya sejak kami masuk. Dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Masih membuat alasan.
Chuyu ini benar-benar nekat. Para jenderang. Bocah ini bahkan lebih sombong dariku. 50 cambukan untukku tidak masalah. Tapi untuknya, 100 cambukan pur hampir tidak cukup bukan? Si bodoh yang tidak berguna. Aku benar-benar mengagumimu. Kau benar-benar berbakat dalam mencari mati. Pengawal, mengapa kalian diam saja? Tangkap sampah ini dan lempar dia ke dalam. Eksekusi dia. Hukum mati dia. Para jenderal. Tidakkah kalian berniat mengabulkan permintaanku ini? Dasar sampah. Mari kita lihat bagaimana nasibmu saat kau dicabik-cabik nanti. Baiklah. Lakukan saja sebagai formalitas. Jadi, apakah aku menyombongkan diri? Apakah perlu menggunakan siksaan? Tuanku, apa yang kalian lakukan? Mungkinkah pecundang ini? Apakah Chuyu ini benar-benar memiliki status yang luar biasa? Mustahil. Benar-benar mustahil. Pasti kau si bodoh tak berguna. Menggunakan trik lisik. Suamiku, mengapa kau tunduk pada bajingan ini? Apakah karena Jenderal Jingsek memegang sesuatu untuk mengancammu? Katakan padaku. Nona Shen, mohon jaga tata krama Anda. Suamiku, ada apa? Secara pribadi kau memanggilku sayang setiap saat. Tapi sekarang kau memanggilku Nona Shen. Apakah kau malu? Karena ada begitu banyak orang di sini. Menantu yang baik, mengingat statusmu. Kau tidak perlu malu sama sekali. Namaku bukan Nona Shen. Paling banter kita hanya kenalan di internet. Kita tidak sedekat itu. Kau bajingan terkutuk. Apa yang kau gunakan untuk memeras suamiku? Sekarang dia bahkan tidak mau mengakuiku. Mengancamnya. Film was translated Kau and benar-benar narrated terlalu by meninggikan M-Media. dirimu sendiri. Shen Weiwei, kau benar-benar terlalu memikirkannya. Jenderal Shuang Jiang memang suka berpura-pura menjadi pria dan mengoceh di internet. Menggoda setiap wanita yang dia temui. Dia memanggil semua orang sayang. Beberapa komentar bernada godaan. Sungguh itu salahmu sendiri. Itu tidak benar. Dia jelas berkata bahwa aku adalah satu-satunya kesayangannya. Tunggu, kau bilang dia berpura-pura menjadi pria. Jangan percaya segalanya yang kau baca di internet. Dia sebenarnya adalah seorang wanita. Song Xiaoqiu. Apa yang kau tertawakan? Sekalipun Jenderal Shuang Jiang adalah seorang wanita, itu tidak membebaskanmu dari kejahatan menghinanya. Aku kalah hari ini. Tapi masalah ini tidak akan berakhir semudah itu. Kau telah memelihara anjing yang menggigit tuannya. Aku sudah menandai keluarga Shen Kalia untuk dimusnahkan. Acara lelang akan segera dimulai. Silakan masuk dengan tertib. Mari lihat bagaimana kau menjelaskan ini pada nenek. Jangan khawatir. Posisi Chiyomu sangat kokoh. Sudah ku bilang kau bajingan. Kau masih melamun bahkan sekarang. Alasan nenek matriark setuju dengan taruhan ini adalah untuk mengambil kesempatan untuk melucuti kekuasaan Yen Muyun. Apakah kau benar-benar berpikir dia menganggapmu serius? Lelucon macam apa ini? Selama Tuan Chu bersedia. Jangankan grup Jingyun, bahkan mengambil aset keluarga Shen kalian. Hanyalah permainan anak kecil. Kita akan menunggu dan melihat acara tender grup Jingyun. Bagaimana mungkin binatang ini memiliki koneksi yang begitu kuat? Fakta bahwa dua jenderal melindunginya sudah cukup mencurigakan. Sekarang bahkan si tua bangka Qi Shongkun itu bersekongkol dengannya. Namun Qi Shongkun pada akhirnya bukanlah pengusaha sejati. Jika berbicara mengenai modal, dia mungkin tidak lebih kuat dari kita. Zaman sudah berubah. Fosil tua yang membangun kekayaan lewat kekerasan seharusnya sudah disingkirkan sejak lama. Lagi pula, aku masih punya kartu as yang sebenarnya. Putri, kau benar-benar memiliki kartu as yang bahkan tidak kami ketahui. Ini adalah persiapan terakhirku. Jika ini berguna, kau pasti akan segera tahu. Licik sekali. Menyimpan rahasiamu begitu rapat. Keponakan, kau benar-benar orang yang diciptakan untuk hal-hal besar. Semua orang di sini sangat paham. Proses tender ini menggunakan model hibrida lelang dan penawaran. Aku tidak perlu menjelaskan detailnya padamu. Kita akan langsung memulai proses lelang. Harga pembukaan adalah 200 juta. Kelipatan penawaran minimal 50 juta. Penawar tertinggi adalah pemenangnya. Silakan angkat papan penawaran Anda. Sial, kenapa mahal sekali? Mengingat skala grup Jingyun yang begitu besar, sepertinya kita tidak akan bisa ikut serta kali ini. Aku yang akan memulainya. 250 juta. 300 juta. Baiklah, harga kini telah mencapai 300 The film juta. was Tampaknya translated antusiasme and semua orang narrated by sangat tinggi. M-Media. Dasar sampah. Kenapa kau tidak menawar?
Bukankah kau ingin menuntut keadilan untuk kakakmu? Kurasa kantongmu memang terlalu kosong. An Muyun sudah memutuskan hubungan dengan keluarga An. Tidak ada lagi hidup dari belas kasihan mereka. Anjing liar yang sudah mengembara selama 6 tahun. Berpikir dia pantas ikut kompetisi yang taruhannya mulai dari ratusan juta. Aku tidak peduli dengan pertengkaran kecil. Aku akan membiarkan kalian saling mencabik terlebih dahulu. Lalu aku akan memberikan kata putus. Keras kepala seperti keledai. Moderator, aku menuntut verifikasi dana. Karena sangat mungkin, mereka bahkan tidak mampu membayar harga awal. Tepat sekali. Periksa dana mereka. Benar sekali. Kita tidak boleh membiarkan sampah masyarakat mengacaukan acara kelas atas seperti ini. Aku sudah menyiapkannya. Ada 500 juta di sini. Kau tidak mungkin bisa menabung sebanyak itu secara diam-diam. Dari mana kau mendapatkannya? Sekumpulan anjing sombong. Memangnya siapa yang kau remehkan? Kau ingin membandingkan kekayaan begitu? Ayo. 1 miliar. Ki Xiongkun, kau hanyalah orang luar dalam permainan ini. Apa untungnya bagimu? Untuk mengeruhkan suasana, jika kami berhenti menawar, kau harus mengeluarkan 1 miliar itu dengan sungguhan. Kau tidak perlu menawar jika tidak mau. Kau pikir aku tidak mampu membayarnya? Silakan, periksa dananya. Ketua Ki tentu saja mampu membayar 1 miliar. Namun dengan melakukan ini, dia telah menempatkan keluarga Shen yang begitu putus asa untuk bersaing dalam posisi yang sangat canggung. Ya ampun, 1 miliar. Keberanian para petinggi ini benar-benar membuat orang sesak napas. Ki Jongkun, jangan pikir aku tidak tahu. Kau sudah lama mengincar grup Jingyun. Chiu Yu, apa kau benar-benar berpikir rubah tua ini benar-benar mencoba membantumu? Itu bukan urusanmu. Apa kau kehabisan uang untuk menawar? Itu hanya 1 miliar. Bodoh, tertipu dan bahkan tidak menyadarinya. Grup Jingyun adalah hadiah yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menolaknya. Berhentilah memainkan permainan adu domba yang menyedihkan ini. Tawaran 1 miliarku. Tidak akan aku tarik kembali apapun katamu. Tuan Ki, jangan pikir aku tidak tahu. Kau juga menginginkan grup Jingyun. Kalau cukup berani, tanyakan pada dirimu sendiri. Aku meminta semua orang di sini untuk menjadi saksi. Aku, Ki Xiongkun, bersumpah di hadapan Tuan Guan kedua. Hari ini, jika pada akhirnya tawaranku berhasil, aku akan mengalihkan kepemilikan grup Jingyun secara bebas dan tanpa syarat kepada Chu Yu. Jika aku melanggar sumpahku, biarlah aku menderita oleh sabetan pedang dan tusukan. Biarlah isi perutku terburai. Tidak perlu sampai bersumpah sedemikian rupa. Kau harus memakai wibawa untuk menakuti orang bodoh ini. Bagi pria dunia bawah seperti Ketua Ki, bersumpah demi Tuan Guan kedua sama saja dengan mempertaruhkan nyawa orang tuanya sendiri. Ki Jongkun, kau. The film was Ki translated Xiongkun, and apakah narrated kecerdasanmu by bahkan tidak Emily. sampai 50? Apa kau sudah pikun? Apakah Chu Yu ini ayahmu? Atau leluhurmu? Tidak kompeten, murka, tidak berguna. Kau menghinaku. Aku akan membereskanmu saat kita di luar. Jika kau punya uang, teruslah menawar. Jika tidak, tutup mulutmu. 1 miliar 50 juta. 1 miliar 100 juta. 1 miliar 150 juta. Kenapa kau pelit sekali? Jika kau bisa bertaruh, maka bertarunglah. Jika tidak bisa, duduklah di meja anak-anak. 1,5 miliar. Sialan, bukankah uang ini juga uang? Tidak ada teknik dalam penawaran ini. Ini murni kesombongan. Sayang sekali, jika keluarga Song dari Yanshu bergabung, kedua belah pihak yang begitu kaya raya, perang harga tidak akan terelakkan. Keluarga Shen ternyata terlalu picik. Ki Jongkun, kau mencoba menguras kas keluargaku, bukan? Kalau begitu aku akan menemanimu sampai akhir. 1 miliar 800 juta. 1 miliar 800 juta. Harga ini telah melampaui nilai estimasi tertinggi pasar. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? Ki Jongkun, apakah kau masih bisa mengimbangi? Aku sarankan kau berhenti menaikkan harga. Meskipun asosiasi Tai milikmu luas, itu tidak dibangun di atas fondasi perdagangan. Kemampuanmu untuk menggalang dana sangat terbatas. Bertindaklah sesuai kemampuanmu. Tidak perlu berselisih dengan mereka. Chiu Yu, tolong tenanglah. Mereka ada benarnya. Namun mereka meremehkan seberapa dalam isi kas asosiasi Tai. 2 miliar. Jika perhitunganku benar, 1 miliar 800 juta dari keluarga Shen tadi seharusnya sudah menjadi batas kemampuanmu, bukan? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. 2 miliar ini juga batas kemampuanku. Namun, Nona An masih memegang 500 juta. Jika kau bisa menaikkannya hingga di atas 2 miliar 500 juta, maka aku benar-benar tidak berdaya. Tapi sayang sekali, keluarga Shen milikmu itu. Kau meniup trompet dengan lantang. Namun dompetmu sama sekali tidak tebal.
Kau bajingan tua terkutuk. Setelah grup ini disita, nilainya sudah menyusut drastis. Dan kau masih menuangkan begitu banyak uang ke dalamnya. Apa kau sudah gila? Aku senang melakukannya. Apa itu urusanmu? Xian Weiwei, kau yang mengajukan tawaran berikutnya. Binatang tak berotak. Dengan hanya beberapa taktik sederhana, aku memancing harga tertinggimu. Kau hanya bisa menawar sampai 2.500.000.000 kan? Memangnya kenapa jika kau tahu batas kemampuanku? Selisih 1 atau 200 juta. Mungkin masih bisa diusahakan. Tapi selisih 700 juta ini. Dengan apa kau akan melawanku? Jika keluarga Shen memutuskan untuk membakar jembatan mereka sendiri, mereka mungkin masih bisa mengumpulkan 700 juta itu. Namun hasil ini akan sulit diperbaiki. Apa kau punya trik lain? Bicara. 3 miliar. Totei, kita tidak bisa. The film was Kemana kita akan mencari 1 translated juta and lagi? narrated by Sekarang, Steve. wanita dari keluargaan itu. Dia ada benarnya. Tidak peduli seberapa berharganya grup Jingyun. Tidak sampai harus membuat aset keluarga hancur. Kerugiannya akan jauh lebih besar daripada keuntungan apapun. Ayah, paman, kita hanya perlu menyediakan 2 miliar. Mengenai 1 miliar sisanya, seseorang akan menanggungnya untuk kita. Wei, jika kau setuju untuk kembali padaku, 1 miliar itu akan kubayar. Pemboros, penjilat menyedihkan. Keluarga Chen tidak akan menyumbang 1 sen pun. Dan jika kau terus menjerat dirimu dengan wanita ini, keluarga Chen akan hancur selamanya. Sejujurnya, kemuliaan ini, bahkan jika keluarga Chanmu ingin menikmati kejayaan ini, kalian tidak akan mampu. Aku ingin melihat, tanpa mengandalkan penjilat ini. Mengingat reputasi keluarga Shen yang suka menusuk dari belakang, orang bodoh mana lagi yang mau meminjamkan uang sebanyak itu padamu? Tuan ini bukanlah orang bodoh biasa, melainkan sosok yang bahkan harus kau hormati. Ki Jongkun, harus kau hormati. Tuan Muda Lin, keluarlah dan sambut para kampungan dari Mingzhou ini. Lin Wenchang pewaris Pangeran Shena. Siapa ini? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Tepat sekali, aku belum pernah melihatnya. Aku juga belum. Nona An, apakah kau mengenalinya? Aku tidak memiliki ingatan tentangnya. Namaku Lin Wenchang. Dari klan Kekaisaran Yunshou. Bangsawan Kekaisaran. Keturunan sejati naga dan Phoenix. Benar. Bagaimana mungkin seseorang dengan status setinggi itu bisa datang ke Mingzhou kita? Bahkan, jika Gubernur Jinse melihatnya, dia pun akan menyalakan rokok untuknya. Yunsu adalah bekas ibu kota kerajaan Nanshao. Kau keturunan bangsawan Nanshao. Benar. Tak kusangka orang tak berguna sepertimu tahu banyak. Tuan Muda Lin memang keturunan bangsawan Nanshao. Sekarang setelah aku memiliki Tuan Muda Lin sebagai pendukungku, apakah kau masih berani melawanku? Bagus, Totei, bahwa kau berkenalan dengan tokoh terpandang di bawah langit ini, sungguh melegakan hati ayahmu. Qi Xiongkun, kau ingin membandingkan kekuatan finansial dengan klan Nanshao. Kalian semua. Tuan Chu, ini bukan lagi masalah yang bisa ditengahi oleh orang seperti Qi. Itu tidak penting. Hanya sisa-sisa dari daerah terbelakang di selatan. Kau berani menyebut klan Kekaisaran Nanshao kami sebagai sisa-sisa. Nanshao sudah lama menyerah kepada Xia Besar. Namun kau berani menyebut dirimu bangsawan. Jika bukan sisa-sisa lalu kau ini apa? Menurutku, kau hanya belum terinjak oleh kavaleri besi pasukan naga Xia Besar saja. Belum terasa sepenuhnya ya. Di zaman sekarang ini, hanya ada satu klan Kekaisaran di bawah langit, yaitu klan Kekaisaran Xia Besar. Negara taklukan yang bersujud dan membayar upati. Namun kau berani mengklaim gelar bangsawan. Ini adalah penghujatan tertinggi. Yang lebih keterlaluan lagi adalah, dia berani datang ke Mingzhou dan berlagak sombong. Apakah dia tidak tahu bahwa Pangeran Langnya ada di Mingzhou? Keturunan naga dan burung Phoenix. Perlukah aku The film was meminta Jenderal translated Sechong Jingxi and menyalakan narrated rokok by untukmu? Media. Jingxi yang pernah menghancurkan 800 kavaleri lapis baja dengan satu pedang. Shuyu, berhentilah menyebarkan fitnah tak berdasar. Biar ku beritahu sesuatu. Tuan Muda Lin kami sudah terbiasa bertahun-tahun. Itu hanya salah ucap tidak lebih. Nanshao menyerah 5 tahun lalu. 5 tahun? Dan kau masih belum bisa mengubah cara memanggilnya. Menurut pendapatku, bukan kebiasaannya yang sulit diubah, tapi kau yang menolak untuk menerima takdirmu. Kau hanya tidak pasrah dengan hal itu. Begitukah? Kavaleri naga Xia Besar bukannya tidak mau mengajari suku Nanshao cara untuk belajar berserah diri. Dulu Jenderal Agung Shanks memimpin kavaleri naga Xia Besar untuk bertempur di kota Yunzhou, 60 mil dari kota. Kaisar Nanshao tua membawa dokumen penyerahan. Kelelahan setelah menempuh perjalanan. Pemandangan itu sungguh sangat memuaskan. Apa? Bukankah kau ada di sana untuk menyaksikannya? Saat itu aku sedang belajar di luar negeri. Aku baru kembali ke tanah air tahun lalu. Jeti, kau tidak memahami kekuatan ilahi Pangeran Langya.
Dan kau tidak menghormati keagungan Sia besar. Dengan menyimpan mimpi untuk memulihkan kerajaanmu. Aku tidak akan berani. Tidak. Kalian berdua benar-benar salah paham akan situasinya. Aku datang ke Mingsol atas perintah ayahku. Setelah mendengar bahwa Pangeran Langya sedang memesan jubah, aku membawa batu akik premium dari Yunshol untuk dijadikan hiasan sulamannya. Penjahitan jubah pangeran ditangani secara eksklusif oleh Biro Tenun. Kau membawa batu-batu ini kepada Pangeran Langya. Mencoba bersikap istimewa dengan beberapa bongkah batu. Apakah kau mencoba membentuk klik? Atau terlibat dalam transaksi gelap? Cuyu kau si sampah masyarakat. Berhentilah mengoceh di sini. Cuyu benar. Xin Wei Wei. Apakah kau tidak tahu hukum? Di Sia besar kita. Pakaian pengadilan bagi yang berpangkat di atas pangeran harus mengikuti peraturan yang ditetapkan dengan ketat. Tidak boleh ada satu jahitan pun yang dibuat secara pribadi. Masalah ini jika dikatakan dengan halus adalah pelanggaran protokol. Jika dikatakan terus terang, ini adalah kejahatan berat. Kau yang bermargalin, apakah kau mencoba menjebak pangeran agar diserang para kritikus? Memiliki jasa begitu besar hingga melampaui penguasa. Menghina otoritas kekaisaran. Niat makar. Sialan, binatang. Pangeran Langya ini adalah dermawan bagi rakyat Sia besar. Jika sisa-sisa pengikut ini ingin memulihkan kerajaan mereka, mereka pasti akan menjatuhkan Pangeran Langya dulu. Pengkhianatan dan tipu daya semacam itu, mereka pantas dieksekusi. Gubernur Jingse, tangkap penjahat ini dan hukum dia dengan ditarik kereta kuda di depan umum. Tidak, bukan begitu maksudnya. Aku sangat menjunjung tinggi Pangeran Langya, menaruh hormat setinggi-tingginya. Aku menganggap beliau sebagai idolaku. Aku benar-benar tidak melihatnya. Mengingat statusmu, jika kau benar-benar sangat mengagumi beliau, bagaimana mungkin kau bahkan tidak mengenal Pangeran Langya? Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Sepertinya, kita belum lama menikmati kedamaian, dan perang kembali membayangi. Ambisi yang sangat keji. Dia harus dieksekusi di tempat. Mau apa ini? Sialan, dia mengompol. Cuma begini saja, dan dia menyebut dirinya keturunan bangsawan. Tidak, Jenderal Jingse, aku bisa menjelaskan ini. Ayahku telah meminta izin kepada Baginda, dan dengan restu Baginda, aku datang ke sini untuk mengantarkan batu akik itu. Aku hanya datang lebih awal. Dalam beberapa hari lagi, dekret resmi Baginda akan tiba di Mingshou ini. Meskipun kerajaan Nansao hanyalah masa lalu, mereka bagaimanapun juga telah dianugerahi gelar bangsawan. Mereka dianugerahi nama keluarga kekaisaran. Mengubah nama mereka menjadi Ling saat berurusan dengan pria ini. Kedua jenderal, kita harus tetap waspada. Baiklah, mari kita tunjukkan rasa hormat kepada Pangeran Janen. Dan tunggu selama 2 hari. Jika kau berani berbohong, aku sendiri yang akan memastikanmu dieksekusi. Biarkan lelang berlanjut. Aku harap semua orang tetap berperilaku baik. Selamat untuk kedua jenderal. Tuan Mudalin, apakah Anda baik-baik saja? Kau mengompol. Tidak bisa lebih buruk lagi, bukan? Ada 2 miliar di dalam sini. Habiskan semuanya. Dan jangan biarkan ketiga sampah masyarakat itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku pamit undur diri. Kita akan selesaikan urusan sisanya di lain hari. Kau bahkan tidak bisa menangani. Ini hanya 3 miliar. Sekarang sudah 3 miliar 800 juta. Siapa di antara kalian yang berani menantangku? Kaki 1000 mungkin mati, tapi tubuhnya tidak akan kaku. Bagaimanapun mereka adalah mantan keluarga kerajaan. Bahkan tanpa kejayaan masa lalu, mereka tetap bangsawan bermarga kekaisaran. Sebuah kartu yang dikeluarkan begitu saja, mampu menyelamatkan seluruh perusahaan. Kami benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan itu. Aku paling banyak hanya punya 2 miliar 500 juta. Selisihnya terlalu besar. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat aset milik kakak Chu Tien jatuh ke tangan mereka. Jujur saja, daripada khawatir soal cara menawar, kau harus memikirkan cara bertahan hidup setelah pergi dari sini. Kali ini kau membuat murka pewaris Pangeran Shenan. Katakan sesukamu. Tapi keberuntungan memihak pada mereka yang berani. Dan takdir terletak pada keluarga Shen. Kau berada dalam situasi sulit dan bahkan tidak menyadarinya. Beraninya kau bicara tentang takdir. Tepat sekali. Dengan Pangeran Langya yang bermarkas di Mingshou, bagaimana mungkin seekor anjing liar dari negara yang runtun berani bersikap begitu kurang ajar? Tidak ada gunanya melontarkan ajekan kosong. Pembawa acara segera lakukan tugasmu. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Pembawa acara, aku ingin mengajukan penawaran kedua. Shuyu, biar ku bantu kau merasakan bagaimana rasanya keputusasaan yang sesungguhnya. 3 miliar 800 juta. Untuk menghancurkan kepercayaan diri Chu Yu. Langsung mempertaruhkan semuanya. Sungguh aku sudah lama menyerah.
Shen Weiwei berlindung pada pewaris Pangeran Janen. The film was Dia sangat translated sombong. and Tapi narrated meskipun by itu bukan N uangnya Media. sendiri, itu masih 3 miliar 800 juta dalam bentuk tunai. Si bodoh yang tidak berguna. Teruslah menawar. Tawar sesukamu. Silakan menawar si bodoh yang tidak berguna. Sekarang bahkan Ke Xiongkun pun tak berdaya. Bagaimana? Apakah kau terpana? Ciuyu, aku tahu ini berat bagimu, tapi tidak ada cara lain. Kepercayaanku tidak pernah datang dari Ke Xiongkun. Kartu yang satu ini adalah tawaran tertinggi yang aku buat hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa mengambil hak pengelolaan grup Jingyun. Berapa banyak uang yang mungkin ada di kartu itu? 1 miliar 300 juta. Apakah kau bahkan tahu apa arti 1 miliar 300 juta itu? Sekalipun kau bekerja di pabrik memasang baut, menjalankan mesin sampai berasap, kau tak akan pernah dapat 1 miliar 300 juta seumur hidupmu. Orang itu pasti sudah hancur di bawah tekanan. Ini terlalu berat untuk ditanggung. Siapa yang tidak akan hancur di bawah tekanan ini? Setelah menerima bantuan dari keluarga Qi, aku pikir akhirnya, aku bisa melihat secercah harapan. Hanya untuk menderita kekalahan yang begitu telat. Tuan Ciwiyu, jangan seperti ini. Ini salahku. Jika saja aku tidak memutuskan hubungan dengan keluargaan, mungkin aku bisa lebih banyak membantumu. Memimpin rumah cepat umumkan hasil lelangnya. Bermain game dengan badut itu tidak ada gunanya. Si pecundang, kau seharusnya tidak mencoba untuk melawan keluarga Shanku sejak awal. Jangan terlihat masam begitu. Kita belum kalah. Kenapa tidak lihat saja saldo di kartu milikku ini? Aku benar-benar tidak tahan lagi melihat ini. Kau pecundang, kau memang tidak tahu cara menerima kekalahan. Keadaan sudah sampai sejauh ini, dan kau masih bersikap keras kepala. Jika di kartu itu bahkan ada lebih dari 100 juta, aku akan memanggilmu ayah. Bahkan jika kau bersedia memanggilnya ayah, Tuan Chu, mungkin bahkan tidak akan mau mengakui anak yang kalah sepertimu. Tidak ada gunanya bicara lebih jauh. Pembawa acara kau bisa memeriksa saldonya di sini kan? Aku bisa. Pembawa acara, kau benar-benar meladeni pecundang ini. Sudah aku bilang, jika saldo di kartu ini tidak memuaskanku, aku akan melaporkanmu, percaya atau tidak. Membuat keributan seperti itu. Jumlah berapa yang membuatmu ketakutan seperti ini? Chu, Tuan Chu, saldonya. Ini, kartu ini. Bagaimana kau layak menjadi pembawa acara dengan sikap itu? Perbaiki bicaramu dan berbicaralah dengan benar. Ada 60 miliar di dalam kartu ini. Ini, Apa? Alasan aku tidak menawar adalah karena aku tidak punya angka pasti. Berapapun tawaran siapapun di sini hari ini, aku akan menawar 100 juta lebih tinggi. Apakah keluarga Shen punya pertanyaan lagi? Nona Shen, kau tidak perlu menghitung lagi. Aku takut melakukan kesalahan. Dan sudah menghitungnya beberapa kali. Di luar angka The film was desimal memang ada translated 10 and angka nol. narrated by N Media. Ciuyu, bank mana yang kau rampok? Bagaimana mungkin pecundang sepertimu punya puluhan miliar? Jumlahnya benar-benar 60 miliar. Ciuyu, kau? Aku meminjamnya dari seorang teman. Aku tidak menyangka ternyata akan berguna. Siapa yang meminjamkanmu puluhan miliar untuk pamer? Jangan mencoba menipuku. Aku adalah halangnya. Jangan katakan, apalagi aku percaya padamu. Setelah semua ini berakhir, kita akan berterima kasih dengan pantas kepada temanmu. aku sama sekali tidak percaya bahwa dia punya banyak uang. Bahkan jika Chu Tian masih hidup, dia tidak mungkin punya uang sebanyak ini. Aku sangat meragukan asal kartu ini. Benar Cuyu, dari mana kau mencuri kartu ini? Jika kau tidak memberitahu kami akan melaporkanmu ke pihak berwenang. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai kau menemui jalan buntu. Tuan Chu, silakan, masukkan nomor identitas pribadimu untuk menyelesaikan transaksi lelang. Bukankah sudah jelas sekilas apakah itu kartunya atau bukan? Kau memang pandai memberi saran. Dia tak akan pernah mengungkapkan nomor identifikasi pribadinya. Muyon, silakan masukkan nomor identitas pribadimu. Kau tidak berpikir dia hanya menebak karena keberuntungan. Dan mungkin benar-benar menebaknya dengan tepat kan? Tebak, tidak perlu. Muyon, nomor identitasnya adalah tanggal lahirmu pada kalender surya. Silakan. Pembayaran kartu berhasil. Jumlah transaksi tepat 3 miliar 900 juta. Mustahil. Itu mustahil. Mulai hari ini, kendali operasional grup Jingyun menjadi milik Cuyu. Milik Tuan Chu.
Aku punya dokumen di sini. Muyon. Grup Jinghyun sekarang milikmu. Ambil. Dan kembalilah untuk membungkam keluargamu. Rasanya masih seperti bermimpi. Qiu Yu, kau benar-benar menghabiskan 3 miliar 900 juta untuk mengambil alih grup milik kakak. Akan ada lebih banyak kejutan yang datang. Aku tidak terima, ini pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Pecundang ini tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Pasti ada kesepakatan di balik layar. Wei, jangan bicara omong kosong. Kau secara terbuka memfitnah kediaman gubernur. Kau cukup arogan. Pengawal, bawa wanita Shen ini pergi. Beri dia pelajaran yang pantas tentang cara bersikap. Shuyu, sudah aku bilang, aku memiliki dukungan keluarga bangsawan Nanzhao. Ini belum berakhir. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu. Tuan Chu, ada beberapa detail yang perlu kita diskusikan. Tunggu sebentar. Mari kita bicara di tempat lain. Menurut cetak biru, pembangunan Istana Pangeran berlangsung lancar terus-menerus. Itu tidak akan selesai sampai akhir tahun. Tapi sekarang, tidak ada yang berjalan lancar. Kapan Istana Pangeran selesai tidaklah penting. Selama konstruksinya tidak menghalangi jalan kakak. Menuju Taman Xia itu tidak masalah. Shuyu, kau datang untuk melihat proyek konstruksi. Apakah kau menyesal menyerahkan proyek itu kepada orang-orang bodoh di keluarga En? Berkat dirimu. Kalau tidak, kesempatan yang diberikan surga ini tidak akan pernah jatuh ke tangan kita. Kau mungkin belum tahu. Keluarga En telah masuk daftar hitam semua bank. Mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman. Jadi mereka terpaksa meminjam 20 miliar dari keluarga Song. Sekarang karena mereka tidak bisa membayarnya, mereka terpaksa menjadikan proyek Istana Pangeran sebagai jaminan. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa apa yang diinginkan keluarga Song jauh lebih besar daripada sekadar proyek ini. Wanita keji bersama anjing itu. Pasangan yang serasi. Pepatah itu benar-benar mengandung kebenaran yang mendalam. Omong-omong, bukankah kalian berdua disingkirkan oleh Song Xiaoqiu? Bagaimana bisa kalian menjadi kaki tangannya lagi? Di seluruh Minshou, aku ragu kau bisa menemukan set tulang ketiga yang selemah dirimu. Kau bisa terus bersikap tangguh selama beberapa hari lagi. Kau telah melumpuhkan Song Xiaoqiu dan menyinggung keluarga Song. Tunggu saja sampai seseorang datang untuk mengambil mayatmu. Kau bahkan menasihati Jenderal Jing untuk mundur lebih awal. Hubunganmu yang kotor dan terlarang itu begitu terbongkar dan sampai ke telinga Pangeran Langya. Menghancurkan masa depanmu adalah skenario terbaik. Berhati-hatilah atau kau akan kehilangan segalanya. Tepat seperti dugaanku. Untuk membalaskan dendam Song Xiaoqiu, Song Xiaodong telah bersekongkol dengan Lin Wenchang. Hanya orang bodoh seperti Lin Wenchang yang akan mengira kami punya hubungan gelap denganmu. Dua orang bodoh itu bukan hanya datang untuk memamerkan kekuatan. Mereka sengaja berkata, keluarga Song akan menanganiku setelah menghabisi keluargaan. Sepertinya itu hanya tabir asap. Panggil Jenderal Suan Jian. Bagaimana situasi Muyun? Nenek matriark keluarga En membawa seluruh keluarga ke sini. Menangis dan memohon kepada sang putri untuk pulang. Dan mengambil alih kendali situasi. Sang putri telah setuju dan sedang kembali ke kediaman keluarga En. Minta orang-orangmu untuk terus mengawasi mereka. Ingat, lindungi istriku. Kakak seperguruan angin mulai bertiup kencang. Saatnya untuk menyelesaikan permainan catur ini. Muyun, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan nenek. Tapi sekarang, hanya kau yang bisa menyelamatkan keluargaan kita dari krisis ini. Kakak, biarkan minuman ini menjadi permintaan maafku padamu. Putriku, seluruh keluargaan sepakat bahwa kau adalah yang paling cakap. Adapun aku ayahmu. Aku juga salah, aku terlalu melebih-lebihkan diriku sendiri. Cucu perempuanku tersayang. Lihatlah, ayahmu dan saudaramu. Keduanya sudah meminta maaf dengan begitu tulus kepadamu. Kau juga harus minum. Dan anggaplah itu sebagai penampunan bagi mereka. Tidak ada ramuan tidur atau apapun di dalam anggur ini kan? Putriku, bagaimana kau bisa berkata begitu? Kami semua adalah keluargamu. Kami tidak akan menyakitimu, bukan? Baiklah, jika kau memberikan jamin AMmu, aku akan meminumnya. Minumlah. An Muyun sudah lama tidak bertemu. Siapa kau?
Song Xiaodong, tuan muda keluarga Song. Pacar kecilmu itu membuat adik laki-lakiku Xiao Qiu lumpuh. Apa kau pikir itu akhirnya? Apapun yang tidak diselesaikan Xiao Qiu, akan aku selesaikan. Kakak, bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Jika kami menyerahkanmu kepada keluarga Song, mereka akan melepaskanku. Kau memberikan kontribusi yang besar kepada keluarga kita. Kami tidak membohongimu. Benar sekali. Kau tentu mampu merevitalisasi keluargaan. Tapi jika kami membiarkanmu menginjak kepala kami, bagaimana pria keluargaan bisa menegakkan kepala lagi? Tidakkah kami akan ditertawakan dan dicemooh di belakang? Kau tidak akan pernah berhasil. Chu Yu terlalu mengenalmu. Chu Yu, kau tidak benar-benar percaya bahwa si bodoh itu akan datang menyelamatkanmu, bukan? Biar ku katakan padamu, dia seperti patung tanah liat yang menyeberangi sungai malam ini. Dia hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kau rakyat jelata yang rendah, wanitamu ada di tanganku. Jika kau tidak ingin dia kehilangan kehormatan dan nyawanya, datanglah ke gudang terbengkalai di selatan kota sendirian. Yang mulia, perimeter telah disisir. Tidak ada ekor yang mengikutinya. Dan dia tiba dengan mobil sendirian. Kau rakyat jelata. Kau benar-benar seorang romantis yang putus asa. Demi An Muyun, mengetahui ini adalah jebakan maut, kau masih berani datang sendirian. Tapi jika kau benar-benar mencintainya, mengapa kau terlibat dengan Xuan Jiang dan Jing Xe? Hubunganku dengan Jing Xe dan Jenderal Xuan Jian sangat sederhana. Hanya saja hubungan kami di luar bayang An Mu. Bicara omong kosong tidak akan menyelamatkan nyawamu. Sejujurnya, An Muyun bahkan tidak ada di sini. Jebakan malam ini disiapkan khusus untukmu. Dia hanyalah salah satu bagian darinya. Meski Jing Xe dan Xuan Jiang melindungimu, bagaimana? Aku masih bisa menemukan cara untuk mengepung dan membunuh seorang mahaguru sepertimu. Sementara kau mengagumi kebijaksanaanku yang brilian, kau juga harus merasa terhormat. Lagi pula, dengan statusku, The tidak film perlu was bersusah payah translated untuk and mengepung dan narrated membunuh. by M Media. Satu orang saja. Kau adalah yang pertama. Cemerlang, aku sudah melihat menembus dirimu. Namun kau masih merasa puas diri. Sama seperti yang dikatakan Shen Weiwei. Kau punya sedikit keahlian. Tapi bakat terbesarmu adalah lidah tajammu. Pada titik ini, apakah ada gunanya melanjutkan sandiwara ini? Yang mulia, selamatkan hamba. Rencana kita telah sepenuhnya diantisipasi oleh Chu Yu. Yang mulia, yang mulia. Kebijaksanaan gabunganmu dan Song Xiaodong benar-benar pasangan yang serasi. Bahkan jika kau punya otak lebih, apa gunanya? Di hadapan kekuatan mutlak, riak macam apa yang bisa kau buat? An Muyun telah diselamatkan. Kemungkinan oleh Jing Xe dan yang lainnya. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Sangat sederhana. Bertarung. Seandainya kau meminjam pedang pusaka Jing Xe, mungkin aku akan khawatir dengan riak yang bisa kau buat. Namun hanya dengan benda itu, yang bahkan tidak ada dalam buku panduan pedang. Itu hanyalah kerajinan tangan yang dibeli dari kios jalanan, bukan? Bahkan belum biasa sama sekali. Hari ini ada banyak mahaguru di sini, termasuk 6 dari peringkat naga macan. Saat berhadapan dengan gerombolan penyerang, apa bedanya? Pedang mana yang kugunakan? Bagaimanapun kau akan mati. Cukup bicaranya. Serang sekarang. Jika Jing Xe dan Xuan Jiang tiba, kita akan mendapat masalah. Kunang-kunang belaka. Berani menandingi kecemerlangan rembulan. Semuanya, maju bersamaku. Lancang. Siapa kau? Lu Sheng peringkat pertama di peringkat naga. Mantan Panglima Tinggi Kerajaan Nansao. Dan saat ini, Gubernur Agung Yonsou Lu Sheng. Kau sebenarnya memiliki
Sedikit wawasan kau sampah masyarakat. Benar dia adalah Lucian. Aku tak menyangka kau begitu terampil dalam pertempuran. Tapi kau pasti tidak menyangka bahwa aku bisa meminta ayahku untuk mengirim Lucian ke sini. Pangeran Shenan benar-benar memanjakan putranya. Namun, di saat seperti ini, untukmu kembali ke Minshou, bukankah itu sedikit melanggar aturan? Selama aku membunuhmu dan kembali ke Yunzhou dalam semalam, siapa yang akan tahu dia pernah berada di sini? Beruntung aku telah mengamankan asuransi ini sebelumnya. Tidak peduli seberapa hebat kau bertarung. Bisakah kau benar-benar mengalahkannya? Lucian beritahu sampah masyarakat ini. Berapa peringkatmu di peringkat naga? Sebelum jatuhnya Kerajaan Utara, dia menempati peringkat ke-6 di peringkat naga. Dia kini adalah Mahaguru teratas di peringkat naga. Aku tersanjung Pangeran Langyil menghargai keterampilanku ini. Namun, niat pedangmu kuat tajam dan menghancurkan. Kau seharusnya bukan orang asing. Di peringkat naga, berapa peringkatmu? Peringkat naga. Sepertinya dulu. Aku gagal meninggalkan kesan mendalam padamu. Lu Xing, buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik. Siapa aku? Shens. Jenderal Agung Shens. Bagaimana waktu telah berubah? Pangeran Anda bukan lagi pemuda seperti dulu. Mataku rabun. Dan aku gagal mengenali Anda saat itu. Lucian, apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Pewaris, kau telah mengundang malapetaka. Ini adalah Dewa Perang Sia Besar yang memaksa penyerahan Nanzhao, Jenderal Agung Shens, yang kini menjadi Pangeran Langya. Dia adalah Pangeran Langya. Tidak, itu mustahil. Kau pasti bercanda denganku. Kau bercandakan. Pewaris itu bodoh dan telah menyinggung Yang Mulia. Hamba memohon belas kasihan Pangeran Langya dan meminta agar Anda mengampuni nyawanya. Kerajaan Nanzhao akan segera memiliki pewaris baru. Bocah ini, kakinya terlalu suka berlarian ke sana kemari. Curu, kau sampah masyarakat. Apa kualifikasimu untuk menggantikan statusku sebagai pewaris? Mohon maaf Yang Mulia. Kaki pria ini telah dilumpuhkan. Dia tidak akan bisa berlarian lagi. Kau cuy. Kau sampah masyarakat. Ku tak akan percaya kau Pangeran Langya meski aku mati. Cepat atau lambat aku. Mengenai masalah pemecatan pewaris, aku yakin Pangeran Shenan pasti akan menghormati saran Anda. Ini bukan saran. Ini adalah pilihan. Entah mengganti pangeran atau kavaleri besi kavaleri naga Sia Besar akan menginjak-injak Yunsu hingga rata dengan tanah. Aku rasa istana kekaisaran tidak akan peduli pada Pangeran Shenan yang tidak berarti ini bukan. Hamba mematuhi perintah Pangeran Langya. Mereka bilang Lin Wenchang menyewa ahli untuk melawanmu. Apa kau baik-baik saja? Jingse dan yang lainnya belum memberitahumu siapa aku bukan. Apa kau pikir sampah masyarakat bisa benar-benar melukaiku? Kau benar-benar. Omong kosong. Cuyu, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Sebaiknya kau segera melepaskanku. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Jika kau tidak terus mengocer, aku pasti sudah lupa bahwa kau pernah ada. Suan Jian. Sampah ini adalah urusanmu untuk diselesaikan. Baiklah. Kalau begitu kurasa aku akan membuatnya dikebiri. Sesuai perintahmu. Ayo pergi. Jenderal Xuanjian, aku salah. Aku salah. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tidak. Binatang itu Cuyu pasti mendapatkan kabar dari Jingse. Pemakaman kenegaraan Pangeran Langye tanggal 8. Dia hanya menyebutkannya sepintas lalu. Namun dia benar-benar tahu cara mempercantik keadaan, bukan? Sayang sekali. Tadi malam Pangeran dan Tuan Muda Song merencanakan jebakan fatal untuknya. Sampah ini mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak akan hidup sampai tanggal 8. Cuyu, bagaimana kau masih hidup? Tuan Muda Song. Xiaodong. Siapa kau?
Apa yang kau lakukan pada putraku? Ayah. Mereka melumpuhkan Shao Qiu. Dan mereka menenggelamkanku. Apel. Xiuyu, beraninya kau? Apa kau benar-benar tidak takut mati? Lin Wenchang telah mengirim begitu banyak ahli. Bukankah aku masih hidup dengan sangat baik? Aku ingat. Permintaanku adalah agar seluruh keluargamu hadir. Mengenakan pakaian berkabung lengkap. Sepertinya kau tidak mengindahkan kata-kataku. Masih saja berlaga. Hari ini adalah hari pemakaman kenegaraan Pangeran Langya. Berani kau membawa abu saudaramu yang mati ke sini? Apa kau sadar bahwa kau telah melanggar hukum negara? 4 raja perbatasan hadir di pemakaman kenegaraan. Semua orang yang tidak berwenang harus segera meninggalkan area ini. Buka jalan selebar-lebarnya. Aku pernah melihat orang yang mencoba menumpang gratis dalam segala hal. Mencoba menumpang gratis di acara pemakaman kenegaraan. Kau orang pertama dalam sejarah yang melakukan itu. Kau beruntung bisa lolos dari jebakan maut itu. Namun hari ini 4 raja perbatasan semuanya hadir di sini. Ini menunjukkan Pangeran Langya sangat menghargai pemakaman ini. Mari kita lihat bagaimana kau lolos dari murka Pangeran Langya. Aku mengundang Pangeran Langya untuk mengenakan jubah naga dan mengantar kepergian saudaranya. Apa ini lokasi syuting film? Nona Jingsen. Cuyu dia. Dia adalah Pangeran Langya. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Kau binatang kotor. Sama sekali tidak mungkin. Pangeran Langya yang berdiri di atas segalanya kecuali satu orang. Aku ingin membalaskan dendam putriku Ye. The film was translated Ayah, and ayah. narrated by Yang mulia. Nvidia. Semua ini adalah kesalahan keluarga Shen yang mencari kematian. Kami telah ditipu. Hamba memohon kepada Yang Mulia untuk mengampuni keluarga Chen. Muyon, sekarang kau adalah putri pendamping. Kau tidak boleh melupakan keluargamu sendiri. Ipar laki-laki. Kita sangat dekat saat kita masih kecil. Aku adalah bayang-bayang kecilmu. Kau meraguniku. Namun keluargaan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Itu hanya karena pertimbangan hubungan masa lalu. Mulai sekarang, jagalah dirimu sendiri. Kakak, kau tidak boleh sekejam ini. Upacara pemakaman kenegaraan adalah acara yang hikmat. Siapapun yang berani membuat keributan lagi akan diperlakukan sebagai pemberontak. Saudaraku sedang disemayamkan. Prosesi ini adalah prioritas. Kita masuk ke Taman Xia terlebih dahulu. Mengenai sisanya, semua hutang dan jasa akan diselesaikan di makam saudaraku. Dengan hormat mengantar saudara mulia Pangeran Langya. Roh kepahlawanannya memasuki makam. Mengantar kakak Pangeran Langya, semoga arwahnya tenang. Saudaraku, ayo kita pergi. Makam Chu Tian. Pahlawan Chu Tian menjalani hidup dengan penuh kebaikan, namun menemui akhir yang tragis. Mati dengan cara yang kejam. Setiap kali aku mengingatnya, itu memenuhiku dengan kesedihan yang tak berujung. Hari ini di depan makamnya, ada beberapa keluhan yang harus diselesaikan. Keluarga Shen, seandainya kalian tahu diri, kalian pasti sudah menjadi kerabat kaisar saat ini. Namun ambisi kalian seluas serigala, dan hati kalian seberbisa ular. Apakah kalian mengaku bersalah? Bersalah. Kami mengaku bersalah. Namun setiap ketidakadilan memiliki pelakunya. Dan setiap hutang memiliki penagihnya. Orang yang berencana mencelakai Tuan Chu Tian dan menyinggung Pangeran Langya. Mohon Tuan Raja tidak melampiaskan amaran pada keluarga Shen. Aku sudah memberi kalian semua kesempatan. Selama seluruh klanmu berlutut berkabung di makam untuk bertobat. Namun berapa banyak dari kalian yang datang? Dan apa yang kalian kenakan? Aku pasti sudah benar-benar kerasukan. Aku membunuh suami yang menyayangiku. Dan menyeret seluruh keluarga Shen bersamaku. Aku hampir saja menjadi kerabat kerajaan. Padahal hanya demi sebuah kelompok kecil Jingyun. Sungguh kebodohan yang luar biasa. Benar-benar konyol. Hamba juga bersedia mengakhiri hidup sendiri di depan makam. Dan memohon Yang Mulia untuk mengampuni keluarga Chen. Melapor? Melapor kepada Yang Mulia. Tindakan kedua keturunan keluarga Song kami, yang tidak berbakti itu di Mengzhou, sama sekali tidak kami ketahui. Anda boleh mengebiri mereka. Atau Anda boleh mengeksekusi mereka. Keluarga Song dari Yanzhou The tidak film akan was keberatan. translated Selain and itu, narrated by keluarga Song kami Nvidia. bersedia menyumbangkan separuh aset kami. Selama 6 bulan ke depan. Keturunan langsung kami akan berlutut terus-menerus di depan makam Tuan Chu Tian
untuk menjaga lampu abadi baginya. Jingxi, awasi mereka dengan baik. Jika mereka dan bersikap asal-asalan, penggal kepala mereka. Ya. Saudaraku, jiwamu di surga. Kini bisa beristirahat dengan tenang. Kakak. Beristirahatlah dengan tenang. Beristirahatlah dengan tenang Tuan Cutian. Tuan Cutian. Tuan Chu Tian, Beristirahatlah dengan tenang. beristirahatlah dengan tenang.